Selamat siang, Pak Coach. Selamat siang Pak Sehat Sai. selalu, Pak ya. Iya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Aril. Waalaikumsalam Pak Dokter. Baik, kita mulai saja Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon Bapak Ibu. Selamat Hmm. siang. Apa kabar semuanya? How are you? Alhamdulillah sehat. Luar biasa, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, baik. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya kembali mengingatkan yang di Google Classroom itu masih ada sekitar 4 orang atau 3 orang lagi yang belum mengumpulkan tugas kemarin. Yang di Google Classroom, yang tugas kemarin. Itu 4 orang lagi, kita 12 ya. Ya 12, Pak. Ya 12 12. Pak, iya Pak. Ada 8 yang belum mengumpulkan tugas di agenda 1. Agenda 1, maaf. Yang belum mengumpulkan tugas hari ke-13. Tugas kemarin ya. 13. Jadi yang mengumpulkan itu baru orang 8. Nah ini. Jadi baru orang 8 yang sudah graded, yang sudah saya kasih nilai. Nah, 8 orang. Jadi ada beberapa yang belum, yang sudah Pak Saihul, Bu Kiki, Pak David, Pak Sugon, Bu Maya, Pak Dr. Irwan, Pak Rida, Bu Rita, dan Bu Saras. Ya. Jadi ada beberapa yang belum ya. Mohon untuk dilengkapi segera, Bu Indri, Pak Samsul, belum juga Pak Samsul ya? Sudah belum Pak Samsul? Mana apa tugas yang di anak kelompok ke-1 Bu Ika? Makanya nanti tolong dilihat kembali Google Classroom-nya, ya. Tolong Google Classroom-nya dibuka kembali, ya, untuk melihat apakah Bapak Ibu tugasnya sudah masuk atau belum, ataukah tugasnya sudah saya periksa, sudah saya kasih skor, termasuk Pak Ridwan belum mengumpulkan tugas, ya. Mohon kerjasamanya untuk mengumpulkan tugas ya. Baik, Bapak Ibu, ketemu lagi kita di pembelajaran sinkronus kedua di agenda kedua kita pada hari ini. Masih dalam 2 jam pelatihan, 2 kali 45 menit. Ya. Baik, seperti kemarin, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembelajaran sinkronus kedua, agenda kedua ini saya akan memaparkan kita apa namanya itu agenda pembelajaran kita, ya. Saya akan memaparkan agenda pembelajaran kita hari ini. Nah, Bapak Ibu sudah bisa dilihat? Kelihatan ya? Iya. Ya. Jadi hari ini kita ada 4 kegiatan, ya. Kita ada 4 kegiatan. Yang pertama, kegiatan kita adalah nanti ada perwakilan saja 2 orang bercerita tentang berbagi pengalaman belajar hari ke-13, ya. Hari ke-13 itu hari kemarin, ya. Kemudian setelah itu paparan tugas individu dan tugas kelompok. Selanjutnya overview substansi agenda kedua. Kita akan mengoverview sedikit tentang agenda kedua. Dan yang terakhir penjelasan tugas asinkronus kita hari ini. Walaupun tugasnya sudah Bapak Ibu lihat di Google Classroom, sudah saya upload di Google Classroom dan sudah bisa dibuka dari jam 8 tadi pagi. Ya, tadi juga sudah saya kasih kabar kepada Bapak Ibu, saya ada kabari bahwa silakan dikerjakan tugas asinkronus hari ini. Rincian tugasnya ada di Google Classroom. Oke, Bapak Ibu ya, any question? Ada pertanyaan? Not yet, sir. Not yet. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke kegiatan pertama kita pada hari ini.
yaitu berbagi pengalaman belajar hari ke-13. Berbagi pengalaman belajar kita kemarin, baik secara sinkronus maupun secara asinkronus. Baik, kita mulai saja. Mungkin kita ambil saja dua perwakilan ya. Dua perwakilan saja. Satu bapak-bapak dan satu ibu-ibu. Silakan. Siapa yang mau bercerita tentang pengalaman belajar hari ke-13 kemarin? Silakan. Bisa ibu-ibu, bisa bapak-bapak. Terserah siapa. Silakan. Ya, ibu-ibu saya minta Ibu Saras. Coba Bu Saras, gimana Bu Saras? 1 menit Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Pak suaranya? Kedengaran Bu? Bagus suaranya Bu. Ya karena di sini agak ini Pak, laptopnya rada-rada. Oke, tidak apa-apa Bu. Lanjut Bu. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Sedikit yang dapat saya sampaikan bahwa kegiatan kemarin cukup membuat saya pusing juga Pak. Hmm. Kita harus memikirkan kan bagaimana ke depannya nanti dinas koperasi ini, bagaimana nanti saya sebagai kepala bagian untuk Hmm. kepala bidang selaku kabid memanage pekerjaan serta rekan-rekan saya. Hmm. Saya juga agak bingung dengan apa namanya, dengan visi dan misi juga kan saya gabungkan. Itu Hmm. saya sedikit kewalahan juga Pak di situ. Itu saja paling Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Thank you Bu Saras. Jadi masih bingung ya Bu ya? Ya Pak. Ya, padahal kemarin sudah saya bilang Bu. Kalau Ibu, iya, kalau Ibu menemui kendala, ada yang mau ditanyakan, silakan hubungi fasilitatornya. Oke, thank you Bu Saras. Ya Mas. Kemudian Bapak-bapak, Bapak-bapak, saya minta Pak Samsul. Gimana Pak Samsul? Oke Pak, baik Pak. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, walaupun sudah mulai dari tanggal 15 kemarin, Hmm. nampaknya sampai hari ini masih banyak bingungnya Pak. Jadi Oke. mohon maaf Pak. Mau Hmm. masukkan tugas juga agak kesulitan, seperti yang kami sampaikan kemarin. Memang udah lama nggak main laptop, jadi banyak lupanya Pak daripada ingatnya. Apalagi Iya. kami kan sekarang lapangan Pak. Jadi banyak Hmm. turun lapangan. Jadi tentunya kami sampaikan pengalaman belajar sangat membantu kami Pak Hmm. dalam hal mungkin banyak masalah di lapangan dengan melalui PKA ini mungkin banyak hal baru yang kami dapatkan sehingga mungkin di lapangan bisa kami terapkan. Mungkin demikian Pak sementara yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf Pak kalau tugas kami belum masuk Pak. Nanti kami cek lagi. Oh ya. Wassalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Samsul. Ya, untuk Pak Samsul, kemarin tugasnya semalam sebenarnya tidak terlambat. Pak Samsul sudah mengirimkan ke saya melalui WA, tapi Google Drive-nya belum bisa dibuka, Bapak. Ya, mungkin Iya, settingnya. iya sudah ke Bapak sering. Ya, jadi di Mohon maaf. settingnya itu Bapak setting bahwa bukan hanya Bapak yang bisa buka, siapapun yang punya linknya, tapi pilihannya jangan bisa edit, tapi bisa hanya melihat. Hanya melihat. Kalau bisa edit, ya takutnya nanti filenya hilang ya atau terhapus gitu ya. Siapa? Oke. Siapa? Jadi bisa lihat. Oke. Siapa? Dicoba lagi saja Pak ya. Saya masih Siapa? menunggu tugas yang Pak Samsul. Oke. Siapa? Baik. Terima kasih kepada Bu Saras dan Pak Samsul. Penyemangat kita pagi siang ini. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. 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 Oke, baik. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ke kegiatan kita yang kedua pada hari ini, yaitu apa kegiatan kedua? Paparan tugas asinkronus hari ke-13. Ya, tapi sebelumnya seperti biasa saya punya teka-teki.
Teka-teki dulu kita. Kata kuncinya adalah harta yang paling berharga. Harta yang paling berharga adalah istri muda. Betul ya? Oke. Kata, setuju Pak saya. Oke, jadi kata kuncinya adalah harta yang paling berharga. Ya, pertanyaannya kita bermain warna ya. Jika satu coklat ditambah dengan satu coklat, jika satu warna coklat ditambah dengan satu warna coklat, maka jadinya satu warna ungu. Jika satu warna ungu ditambah satu warna ungu, maka jadinya satu warna hijau. Pertanyaannya, jika satu biru ditambah satu biru jadinya apa? Silakan dituliskan di kolom chat. Tuliskan saja, tidak usah diucapkan. Iya. Silakan dituliskan. Kita bermain warna. Merah, emas, hitam, kuning, hitam. Ada lagi yang mau mencoba? Pak Sugon hitam, Bu Kiki kuning, Bu Indri hitam, Pak Samsul emas, Bu Ridati merah. Ada lagi yang mau mencoba? Silakan. Pak Dokter belum jawab tuh. Pak Dokter, Bu Saras belum jawab tuh. Kalau Pak- masalah warna ini Mak Sibas yang hebat tuh Pak Coach. Kenapa Pak Irwan? Kalau masalah warna Pak Sibas tuh yang hebat tuh. Yang hebat. Tapi Pak Sibas belum jawab nih Pak Sibas. Ayo Pak Sibas. Merah, Bu Saras, Pak Sugon hitam, Pak Ridwan hijau. Pak Sibas, kita nunggu jawaban Pak Sibas. Apa Pak Sibas? Warna apa Pak Sibas? Warna biru Pak Ridwan. Ada dua alternatif Pak Ridwan. Warna hijau atau warna biru katanya. Iya. Baik. Pak Sibas, emas. Oh, belum. Ada dua orang yang menjawab benar. Yang pertama Ibu Ridati dan yang kedua Ibu Saraswati. Coba diceritakan Bu Ridati kenapa menjawab merah. Silakan Ibu. Izin Bapak, Bapak Ibu semua dan Pak Arif, Pak Coach. Kalau harta yang paling berharga terus ada belakangnya juga ada backgroundnya uang kan. Kalau coklat tuh mewakili angka 5.000, uang 5.000, uang kertas 5.000. Jadi satu coklat 5.000 ditambah satu coklat 5.000 jadinya satu ungu kan 10.000 tuh Pak. Ungu tambah ungu hijau angka 20.000. Terus kalau biru kan 50.000. 50.000 tambah 50.000 100.000 Pak. 100.000 merah. Oke. Maklum Pak, mak. Salut. Salut, salut. Salut. Salut, Salut, salut. 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 Dan Maklum Pak, kebenaran mak yang dari jawab tahu. benar juga Bu Saras. Jadi kalau ibu-ibu berbicara masalah duit ini cepet ya nangkapnya ya. Cepat, iya, Iya, benar. Cepat, Pak. koneknya agak Kalau cepet masalah ya. duit. Makanya bendahara Karena- banyak ibu-ibu biasanya ya. Karena ibu-ibu Iya. bisa mengelola Harta duit. yang paling berharga itu uang kan Pak. Iya. Istri. Backgroundnya itu ya Bu Saras. Backgroundnya itu gambar uang. Jadi benar Bu Rida. Satu coklat maksudnya 5.000 ditambah dengan 5.000, 10.000 warnanya ungu kan? Ya. 10.000 ditambah 10.000 jadi 20.000, uang 20.000 berwarna hijau. Ya. Biru 50.000 ditambah biru 50.000 jadinya 100.000 berwarna merah. Ya, kita kalau bapak-bapak wajar ya masih belum benar menjawab karena bapak-bapak pintar cari duit, ibu-ibu pintar menghabiskan duit. Oke ya. Iya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ya, kita lanjutkan. Sekarang kegiatan kita kedua adalah welcome guys to the presentation. Presentation ya. Silakan presentasikan tugas asinkronus hari ke-13 seperti tugas individu dan tugas kelompok. Seperti biasa, kita mulai dari tugas kelompok. Sudah ditunjuk siapa yang menjadi
presenter, moderator, notulen, dan asrot. Sekedar mengingatkan kembali tugas kelompok kita apa? Jejaring. Ya, betul. Jaring. Jejaring, ya, jejaring. Ya, kayak pembelajaran kita nih, pembelajaran jaring. Iya, oke. Silakan kelompok 1. Siapa anggota kelompok 1? Kalau saya bilang raise hand, nanti dikirain niru Pak Rahmat raise hand. Iya. Silakan, siapa kelompok 1? Ayo ngaku. Kelompok 1 Moderatornya siapa kelompok 1? ini saya Pak, kelompok 1. Cuman Ya, Pak, moderatornya siapa Pak Irwan? ini Bu Indri sama Pak David. David sama Pak Ridwan, Pak. Pak Ridwan itu Pak ya. Mm-mm. Mm. Ya, Pak Ridwan ada, Pak Irwan ada, Bu Indri ada. Pak David barusan dia telepon, katanya dia izin dulu sebentar, katanya mungkin dia off cam dulu, dia mau ke imigrasi, ke perwakilan imigrasi, ya. Oke. Iya. Jadi kita nunggu Pak David dulu atau tetap maju kelompok 1? Boleh Pak, biar saya presentasi boleh. Bu Indri Oke, bisa silakan. untuk Ya, silakan Bu Indri, moderator, Pak Ridwan ada tuh, Pak Ridwan Asrot, asisten sorot. Bu Indrinya yang apa menampilkan ya? Ya saya biar Oke jadi ya. ya. Oh, Ya. bentar Pak, saya ini dulu. Kirim dulu ke ini. Ya. Bentar Pak Ariel, saya download dulu ya. Oh ya ya ya. Ya, kalau MC di pesta-pesta rakyat itu sebagai persiapan, silakan kelompok 2 persiapan. Iya, persiapan pertama kelompok 2, persiapan kedua kelompok 3. Nanti selesai kelompok 1, persiapan pertama yang maju. Ya, izin Pak, bentar Pak. Kata Pak David dia tetap ikut tapi dia masih off cam katanya. Dia izin, katanya minta izin. Oke, bentar Pak. Kita share screen dulu. Mana ya? Gimana Bu In? Bentar, Pak. Filenya. Pak Iwan, Kelompok 2 Bapak siapa? aja. Kelompok 2 kita, Pak. Oke, kelompok 2 Bu Maya. Siapa lagi Bu Mai? Pak Ibu Iwan, kalau Maya, Bapak Ibu share, Rudianti, Pak. Murdianti, Kiki, Sudah saya share itu sama sama Bang David Saraswati. itu, Bang Indri ke kelompok. Ibu-ibu semua Pak, kelompok Ibu duanya Pak. semua, Pak. Kelompok 2 ini kita kasih nama kelompok Wonder Woman. Wanita Yeay. tangguh. Atau Bu Indri, sementara Bu Indri mempersiapkan, kita maju dulu ke kelompok 2 ya, persiapan pertama ya. Siap rombongan Iya, ladies? boleh Pak. Boleh, boleh, boleh Ya, Pak. Rombongan Pak. ladies? Boleh. Iya. Iya. Silakan, siapa moderatornya Bu? Oke, saya, Pak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang Waalaikumsalam. sore, Bapak Ariel sebagai coach dan teman-teman semua. Mari kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa berkumpul di classroom ini. Baiklah, saya memperkenalkan diri, saya selaku moderator kelompok 2 dan asisten apa nih? Sorot. Asisten sorot Ibu Rere, Asrot. notulen Ibu Saras, dan penyaji Ibu Kiki. Oke. Ya, oke, marilah kita materinya adalah pentingnya jejaring untuk penanganan stunting, Pak. Jadi kita membahas masalah stunting. Oke, selanjutnya penyaji disilakan untuk menyajikan materi kita. Pada Ibu Kiki, dipersilakan. Ya, makasih. Ibu.
Bagaimana Bu Kiki? Iya, lagi share screen. Bentar. Oke, oke. Sudah kebaca belum ya? Udah. Belum, Ibu. Udah ya? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Bentar, share screen. Kita mulai. Udah suaranya kedengeran? Dengaran, Ibu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok Wonder Woman ya, Coach ya. Ya. Alhamdulillah, pada kali ini diberi kesempatan oleh Coach Ariel untuk memaparkan tugas kelompok kami yang sudah kami diskusikan dari sore hingga malam tadi bersama Wonder Woman lainnya gitu, Coach. Kami pada awalnya juga sempat bingung ya mau mengambil tema apa. Pada akhirnya kami memutuskan mengenai stunting, Coach, gitu. Karena memang kalau berbicara masa jejaring, sepertinya stunting ini isu yang paling up to date ya mengenai bagaimana penanganan stunting di pemerintah daerah. Makanya kami bersepakat mengambil tema pentingnya jejaring untuk penanganan stunting. Sebelum memaparkan, izin memperkenalkan terlebih dahulu. Di sini kami Wonder Woman-nya ada 4 orang. Pertama, Ibu Rudiati, Murdianti SSI Mars. Hilang ya paparannya, bentar dok. Bentar, Oh. Coach ya. Kemudian yang kedua, saya sendiri, Kiki Yanita Budi Utama SSTP, MPA. Kemudian yang ketiga, maaf, ini yang Ibu Rere ya yang ini? Yang ini Iya, kan? Bu Rere, Bu diangkat Bu Rudiati, Rere. Bu Rere. Ya, di scroll ke Dan depan Bu maksudnya Rere. yang screen-nya Bu Share Rere screen-nya yang saya ngarahkan kan? ya? Iya. Ya, dari Bu Rere Iya. screen-sheet-nya itu. Screen-nya Bu Rere. Oke, oke, oke. Iya. Sorry, sorry. Di scroll, Iya, dia yang angkat ke Iya, atas. Bu. Ibu scroll-scrollnya. Oke, yang ketiga ada Ibu Maya Karyani SE. Kemudian yang keempat, Kok nggak nampil ya? ini maaf ya, nggak Penyaji baca ya? ya, sebentar. Bentar, bentar, bentar. Ulang lagi Bu, ulang lagi. Ya, Oke. Nah, lanjut. Ya. Naik ke atas Bu, tayangannya Bu. Bisa, mau diganti ya, oke, PowerPoint aja atau siap. biar PDF, Mbak? Ini aja nggak apa-apa. Kemudian yang keempat, Ibu Saraswati Manfatarini SH. Baiklah, lanjut Bu Rere. Nah, kenapa kami mengambil latar belakang mengenai stunting? Ya, karena penanganan stunting itu merupakan masalah kompleks, di mana di sini tidak bisa bekerja sendiri. Kita memerlukan pendekatan yang multisektoral dan kolaboratif. Nah, sehingga memang semua stakeholder perlu berjejaring dalam mengatasi masalah stunting ini. Kemudian mengapa kami mengambil Merangin sebagai sampelnya? Ya karena memang di Merangin itu prevalensi stuntingnya masih cukup tinggi, di angka 14,5% di tahun 2022, kemudian 2023 di angka 14,9%. Oleh karena itu, untuk menurunkan prevalensi stunting di Merangin, tentu melalui pendekatan kolaboratif dengan memanfaatkan jejaring antar unit kerja pemerintah daerah maupun itu organisasi di luar pemerintah termasuk pihak swasta dan masyarakat seperti itu. Itu yang melatar belakangi kami mengambil tema ini. Kemudian sesuai dengan modul yang kita dapatkan bahwa memang ada ide-ide pemanfaatan jejaring kerja. Nah, dalam hal stunting, yang pertama itu untuk mendukung pencapaian kinerja. Maksudnya di sini adalah jejaring kinerja ini dapat kita gunakan untuk mendapatkan akses terhadap berbagai sumber daya. Ya, jadi kalau kita sendiri mungkin sumber dayanya terbatas, tetapi kalau kita melibatkan berbagai macam stakeholder, kita bisa mendapatkan begitu banyak sumber daya yang diperlukan untuk penanganan stunting. Seperti itu. Semalam kami berdiskusi, misalnya Dinas Kesehatan, ya. Dinas Kesehatan dapat berkolaborasi dengan akademisi atau mungkin dengan Badan Penelitian dan Pengembangan, bagaimana bisa berinovasi untuk mendapatkan metode yang tepat dalam intervensi stunting, seperti itu.
Nah, terkait misalkan juga dengan sumber daya keuangan. Nah, kalau kita berkolaborasi dengan pihak swasta atau perusahaan, kita bisa mendapatkan sumber daya pendanaan dan tentu sumber daya lainnya. Jadi, dengan adanya jejaring kerja ini, itu bisa lebih mendukung pencapaian kinerja. Kemudian yang kedua, apa manfaat jejaring kinerja ini? Yang kedua itu memfasilitasi kolaborasi, ya. Maksudnya di sini adalah dengan berjejaring, unit kerja dapat saling berbagi. Berbagi apa? Berbagi semuanya, berbagi informasi, berbagi keahlian misalnya, berbagi sumber daya. Jadi setiap stakeholder bisa berbagi kelebihannya masing-masing dalam upaya kita mencapai tujuan, dalam hal ini penanganan stunting seperti itu. Ya misalkan berkolaborasi ini misalkan dinas pendidikan dalam stunting ini bisa memasukkan edukasi mengenai edukasi gizi ke dalam kurikulum di sekolah seperti itu. Nah, itu contoh kolaborasi antar stakeholder. Sehingga dengan adanya jejaring ini kita bisa berkolaborasi, tentunya akan lebih cepat mencapai tujuan yang kita harapkan. Yang ketiga, dengan jejaring kerja, kita juga dapat meningkatkan efisiensi. Dalam hal penanganan stunting ini, dengan berjejaring, itu memungkinkan pemerintah daerah itu bisa menghindari yang namanya duplikasi. Duplikasi ini misalkan satu orang mengerjakan hal yang sama, seperti itu. Sebagai contoh, di pemerintah desa, desa sudah menganggarkan pemberian makanan tambahan melalui dana APBD desanya. Kemudian Dinas Kesehatan melalui program kerjanya mungkin juga menganggarkan pemberian makanan tambahan melalui puskesmas misalnya di desa yang sama, di tempat yang sama. Ini tentunya menimbulkan duplikasi pekerjaan gitu kan. Jadi satu pekerjaan dikerjakan oleh dua instansi atau lebih. Nah, ini tentu saja boros akan sumber daya. Nah, selain menghindari duplikasi, kita juga lebih efisien dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Tentunya akan lebih tepat seperti itu. Jadi inilah rekan-rekan sekalian, apa sih manfaatnya kita berjejaring yang tadi saya sampaikan, bisa lebih optimal mendukung pencapaian kinerja, berkolaborasi, dan lebih efisien. Kemudian kita ke slide berikutnya. Nah, kerjasama dengan keberagaman unit kerja. Nah, di sini dalam penanganan stunting, tentu yang pertama kita harus mengidentifikasi stakeholder apa saja yang terlibat. Kemudian setelah kita identifikasi, misalkan dari pemerintahannya, oh ternyata yang terlibat itu pertama Bapeda sebagai narahubung atau sebagai mabesnya lah ya di Bapeda. Kemudian di situ ada OPD teknis seperti dinas sosial, ada dinas kesehatan, kemudian ada PPKB, yang kemudian juga ada dinas PU, karena stunting juga berkaitan dengan Sapras ya, bukannya sekedar kesehatan. Karena PU juga berperan dalam hal misalkan sanitasi dan lain sebagainya. Nah, pertama kita identifikasi stakeholder yang terlibat di situ. Setelah pemerintah, kita identifikasi lagi di luar pemerintah. Ya, di situ ada yang namanya misalkan lembaga kemasyarakatan desa atau LKD, di sana ada pihak swasta, di sana ada LSM, ada akademisi dan sebagainya. Itu tahapan yang pertama kita identifikasi terlebih dahulu stakeholder yang terlibat. Kemudian berikutnya setelah kita identifikasi stakeholder yang terlibat, berikutnya adalah kita petakan jejaring kerjanya seperti apa gitu kan. Kita petakan jejaring kerjanya. Pemerintah kerjanya apa, kemudian akademisi kerjanya apa. Yang ketiga, kita manfaatkan modal sosialnya. Nah, untuk menerjemahkan ini, kami sudah menginikannya ke bagian berikutnya. Silakan Ibu Rere. Nah, ini contoh ya. Memang kami di sini membuat langkah-langkah implementasinya. Yang tadi saya sampaikan, pertama kita kenal dulu siapa stakeholder yang terlibat. Ada internal, ada eksternal ya. Dari mulai dinas kesehatan, pendidikan, PUPR, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, setelah kita tentukan stakeholdernya, kita petakan, kita analisa hubungan antar aktor, dan menentukan perannya masing-masing. Sebenarnya itu pengen bikin jejaring gitu ya,
Coach ya, tapi karena keterbatasan kami ibu-ibu tidak bisa tidak Oke. bisa menerjemahkan yang di otak itu dengan di aplikasi. Pengen itu dibuat jejaring gitu, nanti PU kemana irisannya, kemudian dinas kesehatan kemana, pendidikan kemana, seperti itu. Ya, jadi dipetakan. Kemudian setelah dipetakan, berjejaring dengan berbagai pihak. Nah, di sini diadakanlah forum diskusi. Dalam hal ini rembuk stunting ya. Jadi memang rutin diadakan rembuk stunting dengan melibatkan semua stakeholder, di mana di situ dibuat rencana aksinya, ada timnya, kemudian sama-sama menentukan target dan kapan terakhirnya dimonitoring seperti itu. Nah, kemudian menata ulang jejaring kerja. Ya, maksudnya tadi ketika sudah kita mulai, tentu nanti akan ada evaluasi mana yang tidak efektif kita efektifkan, mana mungkin yang kurang pas kita perbaiki. Nah, seperti itu. Nah, kemudian implementasi program terintegrasi. Nah, di sini memang program-program stunting ini bisa dikerjakan keroyokan, jadi bisa diintervensi oleh berbagai macam pihak yang tadi saya sampaikan di atas ya, mulai dari PU berkaitan dengan sarprasnya, mulai dari dinas kesehatan berkaitan dengan intervensi gizinya, kemudian dunia pendidikan berkaitan dengan kampanye penyuluhan gizi dan masyarakat seperti itu, mulai dari pemerintah desa sebagai akar rumput yang langsung bersentuhan dengan masyarakat di desanya masing-masing seperti itu. Tentu saja di sini tetap butuh peran pemimpin ya coach ya teman-teman ya, karena ini harus dipantau oleh kepala daerah gitu kan, karena kalau pekerjaan ini tidak dipantau oleh kepala daerah, yang pertama kurang motivasinya, tidak semangat, tidak terkoordinasi dengan baik. Makanya pada rembuk stunting itu kepala daerah harus memimpin rapat besarnya untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan-kegiatan penanganan stunting seperti itu. Nah, terakhir pendayagunaan jejaring kerja. Nah, kadang-kadang kita sering lupanya di sini ya. Kita sering bekerja tetapi lupa mendokumentasikannya. Nah, seperti itu. Padahal di sini sangat dibutuhkan bagaimana kita bisa mendokumentasikan, menyebarluaskan, apalagi sekarang kita punya berbagai macam media-media yang bisa kita gunakan untuk menyebarkan dan menyebarkan informasi dan mengedukasi masyarakat. Sekarang masyarakat kan lebih banyak megang HP ya daripada megang yang lainnya. Nah, ini juga upaya kita bagaimana jejaring ini bisa menyentuh hal-hal itu di Gen Alpha di dunia IT ini. Bagaimana mengedukasi masyarakat dengan menggunakan media-media kekinian. Nah, sebagai contoh kan anak-anak SMA sekarang itu banyak yang kekurangan darah. Apa namanya, Pak Dokter ya? Aku lupa namanya kekurangan darah itu. Anemia ya? Ya, banyak yang kekurangan darah atau anemia. Nah, mungkin kalau kita edukasinya lewat banner, lewat penyuluhan, itu kurang nangkep gitu kan. Tetapi kalau kita membuat edukasi, mungkin ada film singkatnya atau seperti apa kita edu anak-anak dengan TikTok, itu mungkin lebih mengena seperti itu. Nah, jadi itu bagaimana kita bisa mendayagunakan jejaring kerja. Nah, ini jejaring yang sudah kami bicarakan semalam, cukup panjang ya, tapi intinya di sini ada stakeholdernya, ada perannya apa, ada sumber daya yang digunakan untuk penanganan stunting ini. Kemarin sih pengennya bikin jejaring seperti laba-laba, cuman karena keterbatasan, jadi hanya seperti ini, Coach ya. Jadi seperti inilah, misalkan dinas sosial, perannya di sini memberikan bantuan sosial bagi keluarga miskin, kemudian memastikan DTKS itu memang sudah DTKS itu bukan salah sasaran, ya memang data dari orang-orang miskin dan sebagainya. Nah, sumber dayanya seperti apa? Ada program bantuan sosial dan dana bansos dan lain sebagainya. Jadi mungkin kalau diuraikan cukup panjang ya, Coach. Jadi intinya seperti ini, intinya dengan terus Bu Rere, intinya itu ya dengan berjejaring kita akan bisa bekerja lebih maksimal. Ya, itu mungkin dapat kami paparkan, cukup singkat. Saya akhiri dengan pantun. Izin pantun ya, Coach. Ya. Good morning, Ayu Tinting. Ya, dengan Oke. jejaring cegah stunting. Ya, mungkin itu yang dapat saya paparkan mewakili Wonder Woman lainnya. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Baiklah, kembali ke moderator. Saya rasa itu cukup jelas. Kalau ada yang mau bertanya, silakan dari kelompok 1, 2, 1 dan 3. 1 dan 3, silakan. Silakan kelompok 1 ya. Pak Oke, Sai. kelompok Izin, satu, Pak. Pak Sai. Pak Iya. Ariel. Terima kasih. Paparannya memang sangat menarik. Apalagi ini terkait masalah stunting. Dan kita tahu bahwa stunting itu ini sebenarnya sih bukan pertanyaan, cuman mungkin masukan juga bahwa stunting ini sudah merupakan program nasional. Sebenarnya program nasional mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi sampai ke paling rendah tingkat desa itu juga sudah menganggarkan terkait dengan pencegahan stunting. Pertanyaannya sedikit, itu kan kalau program nasional kan pasti anggarannya besar. Nah, disinilah yang kami tanyakan, selama ini kan banyak di berbagai tempat yang muncul isu-isu terkait dengan penanganan stunting, cuman pengelolaan secara nggak tepat, kemudian cara membangun jejaring sosial juga kurang pas, kemudian mungkin ada semacam bukan intervensi juga dari atasan, sehingga di daerah tersebut misal tingkat stuntingnya tinggi, ternyata untuk menyatakan bahwa daerah tersebut bebas stunting dengan anggaran besar seperti itu, akhirnya menyatakan pelaksanaan memang dilakukan seadanya demi untuk mendapatkan predikat di daerah tersebut tidak ada stunting. Mungkin ini bisa pertanyaan mungkin untuk bisa mendapat tanggapan. Terima kasih. Baiklah. Apakah bisa langsung dijawab atau kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Silakan. Kelompok 3. Kelompok 3. Gimana, Pak? Ya, silakan. Mohon Tergantung izin. kelompok apa, mau langsung jawab apa mau ditampung dulu. Mohon izin, Bu. Iya. Ariel. Ya, silakan Pak Irwan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mengapresiasi dari kelompok Wonder Woman, terutama Bu Kiki. Saya apresiasi bahwa stunting ini tidaklah gampang untuk membawa presentasinya, karena terkait masalah baik itu leading sektor, baik itu anggaran ataupun segala macam. Jadi saya sebagai saran Bu Wadir, Bu Kiki, bahwa stunting itu yang harus kita masukkan yang pertama adalah jaringan internal dan jaringan eksternal. Apa itu jaringan internal? Jaringan internal itu mulai dari Kemenkes ke bawah sampai ke bidan desa. Apa yang harus kita tangani lebih dahulu, yaitu ibu hamil setelah melahirkan bayi dan anak. Itu poin pertama. Kemudian poin keduanya yaitu jaringan eksternal. Jaringan eksternalnya di mana Dinas Kesehatan berkolaborasi dengan KB, Pendidikan, dan PU. Dan itulah tadi yang disampaikan oleh Bang Seul, bahwa dananya begitu besar untuk stunting. Sebenarnya dana untuk stunting itu tidak besar, Bang Seul. Cuman aplikasinya, pembagiannya terlalu besar. Contohnya, ada keterlibatan polisi di sini. Sebenarnya keterlibatan polisi itu tidak sangat diperlukan. Cuman kita perlu untuk penekanan ke bawah. Yang dititik beratkan pada stunting ini adalah masa di dalam kandungan. Itu baru bisa kita menangani stunting. Seperti sekarang kita memberikan bantuan roti, susu, gandum, segala macam pada usia tertentu, tidak di masa kehamilan. Maka saya apresiasi dengan Bu Kiki bahwa cukup sangat baik yang disampaikan oleh grup Wonder Woman bahwa stunting ini kan isu mendunia. Ya, yang ingin saya sarankan cuma ingin menambahkan saja jaringan eksternal dan jaringan internal supaya tidak timbul pertanyaan-pertanyaan seperti Pak Seo tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bapak. Terima kasih atas tambahannya Bu Kiki ya. Jadi itu tambahan bukan pertanyaan ya. Selanjutnya ada lagi? Langsung ditanggapi aja Bu, 2 itu Bu. Oke, ini yang pertama tadi Ya. siapa ini yang bisa menanggapi Bu Kiki langsung aja Bu. Ya mungkin saya minta Bu Rere lah menanggapi karena Bu Rere kan juga orang kesehatan yang teknisnya lebih Boleh nih, Bu Rere. lebih ini masalah stunting. Ya, kepada Bu Rere mohon bantuannya Bu Rere. Silakan Bu Rere.
Ya, terima kasih atas waktunya dari kelompok 2 terkait tadi yang dari Pak Saiful soal anggaran. Karena kalau untuk rumah sakit, karena kami ini UOBK-nya Dinkes ya, mungkin memang tidak langsung menyentuh ke masyarakat. Seperti yang disampaikan Pak Direktur tadi, Pak Dokter, kami di rumah sakit ini sudah hilir sebenarnya. Karena yang paling penting itu sebenarnya di Germasnya, gerakan masyarakat di bawahnya untuk di puskesmasnya, di FKTP-nya. Kami kan fasilitas kesehatan rawat tingkat lanjutan. Artinya ketika sudah diketemukan gizi buruknya, sudah diketemukan memang ada kelainan yang akan menyebabkan stunting, itu baru penanganannya di kami. Mungkin terus kalau untuk terkait anggaran, Bapak, seperti yang sampaikan Pak Dokter tadi, itu memang iya banyaknya tuh banyak juga yang pos-posnya istilahnya tuh. Semua, tapi memang ada beberapa yang seperti mungkin kita sama-sama tahu disampaikan sama Pak Presiden tempoh hari, bukan kena di programnya, tapi kena di penunjangnya. Sering yang kami temukan itu banyaklah anggaran rembuk desa tentang Iya. stuntingnya daripada pemberian Ya. makanan penambah daya tahan tubuh, misalnya ke ibu tadi ANC-nya, antenatal care dari awalnya misalnya. Harusnya kan ibu hamil itu minimal 4 kali untuk pemeriksaan selama masa kehamilan. Ternyata di lapangan itu bahkan sebenarnya dia bisa didatengin, misalnya dia nggak bisa datang aksesnya untuk ke fasilitas pelayanan kesehatan itu terganggu, bisa didatangi bidan desa dan itu sebenarnya dimungkinkan untuk pencegahan stunting anggaran itu tidak ada kayak gitu. Banyak hal seperti itu. Mungkin itu juga terjadi di beberapa daerah. Mungkin ada beberapa yang bisa jadi contoh lah, sering kita juga baca di beritanya di sosmed. Mungkin itu dari kami terkait yang dari Pak Sayul. Untuk Pak Dokter, terima kasih atas masukan dan tambahannya sama Pak. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Maya warahmatullahi langsung ditutup aja Bu sebagai moderator Bu. Baiklah, gitu materi udah kami sajikan dan pertanyaan sudah kita jawab dan terima kasih sarannya dari Pak Dokter. Selanjutnya mungkin Notulen akan mencatat diskusi kita ini dan mungkin nanti akan kita berikan ke Bapak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 2, kelompok Wonder Moment. Ya, saya senang sekali. Jadi yang tugas ini menurut saya secara pribadi tugas ini sudah dikerjakan dengan baik oleh kelompok 2. Artinya hasil diskusi kelompok 2 kerja itu sudah sesuai dengan apa yang saya inginkan yang berhubungan dengan jejaring kerja. Ya, berhubungan dengan jejaring kerja. Jadi bagaimana membangun jejaring kerja atau siapa-siapa saja yang terlibat. Nah, kelompok 2 itu dia fokus kepada penanganan stunting ya, penanganan stunting. Nah, kemudian dari situ maka kita tidak membicarakan masalah di luar dari jejaring ya. Kita tidak membicarakan misalnya bagaimana pengelolaan sumber dayanya, bagaimana anggarannya, bagaimana teknisnya ya. Tapi kita fokus kepada bagaimana membangun jejaring. Dalam arti kata siapa-siapa saja yang menurut kita terlibat dalam rangka penyelesaian isu stunting ini. Nah, jadi kalau saya lihat tadi di kelompok 2 tadi itu sudah bagus, sudah dibuatnya. Jadi sudah dibuatnya siapa-siapa yang terlibat atau pemangku kepentingan atau stakeholder katanya tadi ya di kelompok 2 atau stakeholder itu sudah bagus. Jadi dia sudah diidentifikasi oleh kelompok 2 ini. Jadi siapa-siapa yang terlibat. Nah, tadi ada saran yang bagus dari Pak Dokter ya, dari Pak Irwan. Nah, nanti untuk kedepannya, karena kan kemarin saya bilang bahwa agenda kita ini kan bersifat aplikatif. Dalam arti kata, nanti di aksi perubahan Bapak Ibu diminta juga untuk mengidentifikasi jejaring ini. Nah, dalam rangka hubungan dengan rencana perubahan yang akan Bapak Ibu lakukan. Nah, gitu ya. Jadi saran yang bagus dari Pak Irwan tadi bahwa bisa kita awali dengan kita mengidentifikasi stakeholder berdasarkan asalnya.
Jadi kita identifikasi dulu, kata Pak Irwan tadi, eksternal. Betul Pak Irwan. Jadi ada stakeholder eksternal dan stakeholder eksternal. Jadi stakeholder internal yang ada di organisasi. Nah, yang menjadi pilot projectnya, leading sektornya siapa ini Bu? Stunting ini Bu? Dari Dinkes atau dari pengendalian penduduk dan apa satunya? Apa ya? Ada. Bapeda kalau leading sektornya. KB, Siapa, Pak. Bu? KB. Ya, KB, ya betul Pak. KB. KB. Oh, leading sektornya itu ya Pak? Ya, Pak Irwan ya? Ya, KB, Ya. Pak. Ya, dari KB. Artinya yang pihak internal itu yang dari yang ada di dalam lingkungan itu di dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Nah, eksternalnya bisa yang dikatakan Pak Irwan tadi, Dinkes, rumah sakit seperti itu kan? Ya, jadi tadi kata Bu Rida tadi, Dinkes dengan rumah sakit itu apa ya namanya? Jadi Dinkes itu bukan lagi internal rumah sakit atau gimana? Atau memang dia sudah berdiri sendiri gitu, Bu Rida? Kalau kami rumah sakit Otonomi, unit Coach. organisasi berbasis kekhususan Bapak. Jadi memang kalau secara ini ex officio-nya pengguna Dinkes di atas. Kami koordinasi ke Dinas Kesehatan. Oh, jadi kalau begitu nanti ketika misalnya Bu Rida ataupun Pak Irwan ketika mengidentifikasi stakeholder yang untuk membangun jejaring ini, Dinkes itu bukan lagi internal jadi ya Pak Irwan ya Bu Rida ya? Bukan. Sudah masuk Bukan. eksternal ya? Iya. Artinya yang di internal itu yang ada di pihak-pihak di dalam lingkup rumah sakit, kabit iya. mungkin kan? Iya. Sekretaris seperti itu ya? Oke, Iya. oke. Nah, jadi seperti itu Ibu Bapak Ibu ya. Jadi nanti leading sektornya karena di Dinas Penduduk dan KB, jadi yang internalnya itu yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, bidang-bidangnya apa, kemudiannya siapa-siapa yang terlibat di situ, gitu ya. Oke. Atau sebelum ke kelompok 1 dan kelompok 3, saya jelaskan sedikit ya tentang jejaring kerja ini ya. Karena ini kan nanti kan akan Bapak Ibu aplikasikan dalam aksi perubahan ya. Oke, Boleh Pak. ya? Siap. Ya, Pak. Siap. Kita loncat saja. Jadi kita susun jadwal seharusnya diskusi paparan dulu baru materi. Nah, kita Ya. materi nanti paparan lagi. Enggak apa-apa ya? Biar sama-sama dapat, Pak. Materinya. Ya. Karena mumpung masih ini, masih anget, masih anget. Iya. Ya, bagus sekali di kelompok 2. Jadi kelompok 2 mengawali dengan hal yang menarik sekali ya. Iya, dan memang saya sudah mempersiapkan tentang jejaring kerja ini Bapak Ibu ya. Jadi mungkin ini sudah pengertian jejaring ini bisa kita lihat di modul Bapak Ibu. Nah, ini yang dikatakan Pak Irwan tadi yang ini. Nah, ini. Ya. Nah, pemetaan stakeholder yang dikatakan Pak Irwan tadi ke sini. Nah, ini yang dikatakan Pak Dr. Irwan tadi ya. Jadi kita petakan pemetaannya itu kita identifikasi stakeholder dari asalnya. Ya, tadi yang dikatakan Pak Irwan tadi internal dan eksternal. Jadi internal yang di dalam organisasi, eksternal yang di luar organisasi kita. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah kita identifikasi, nanti kita sudah dapat siapa-siapa yang di pihak internal. Misalnya dinas apa, dinas kesehatan, mungkin RSUD, rumah sakit itu ya. Apalagi misalnya tadi kata Pak Irwan tadi kepolisian, misalnya kata Pak Irwan tadi kan mungkin kalau menurut Bapak Ibu masuk ya silakan saja buat kepolisian gitu dan seterusnya gitu ya. Nah, itu yang dari pihak-pihak eksternal Bapak Ibu, pihak-pihak eksternal. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, dari sini dari setelah kita ini nanti kita akan melihat dukungannya gimana. Ya, kita lihat dukungannya. Apakah dia dukungannya itu bersikap pro artinya yang mendukung atau yang sependapat dengan rencana perubahan yang akan kita lakukan sehubungan dengan penanganan stunting ini misalnya, ya, oke, atau dia yang kontra, yang tidak mendukung atau berlawanan. Kalau istilah kemarin Bu Kiki atau di kelompok 1 yang bilang resisten, yang resist tadi ya, yang tetap bertahan, tetap bertahan, atau dari yang tadi, yang internal dan eksternal tadi, atau dia ke netral. Jadi kita belum bisa membaca dia ini mendukung atau tidak mendukung seperti itu. Pro atau kontra. Maka kita bisa masukkan bahwa dia netral untuk sementara. Kenapa saya katakan untuk sementara? Karena nanti begitu di laporan akhirnya itu bisa berubah Bapak Ibu. Bagus sekali Bapak Ibu nanti kalau dalam sebagai agen perubahan dari yang kontra ini dia pindah jadi pro.
atau netral, atau dari netral dia pindah jadi pro, artinya dia mendukung. Artinya Bapak Ibu mendapatkan dukungan, ya. Oke, dari pihak-pihak yang terlibat. Nah, setelah itu baru kita petakan. Kita petakan. Nah, pemetaannya begini Bapak Ibu. Pemetaannya kita bagi nih, bagi 4. Nah, dari sini tadi kan kita bisa melihat kan apakah dia mendukung, pro, kontra atau netral. Nah, dari sini kan bisa kita lihat bagaimana potensi dukungannya. Baru kita lihat ke sini, kita pindahkan ke sini, masukkan ke sini. Nah, ini kita berbicara tentang 4 pemetaan kuadran ini, itu kita lihat dari influence atau powernya, kemudian interest atau kepentingannya, minat atau kepentingannya. Nah, Bapak Ibu, mungkin waktu kita sekolah dulu kita pernah belajar garis bilangan ya. Ingat ya garis bilangan? Ingat ya? Ya, kan Ingat. gini, kalau dia ke atas, kalau yang vertikal, maka di sini lambangnya positif kan? Positif. Angka-angkanya positif kan? 1, Ya. 2, kalau ke bawah negatif kan? Negatif. -1, Negatif. -2 gitu. Nah, sama seperti ini. Kalau dia horizontal juga, kalau ke kanan kan positif kan? Positif. 1, 2, kalau negatifnya sini -1, -2 dan seterusnya. Artinya dia ada 4 ini. Ada 4 ini. Nah, dari setelah kita lihat ini tadi potensi dukungan tadi bisa kita masukkan ke sini nanti. Nah, kita masukkan yang pertama, kuadran pertama ini. Ini artinya ya, ini posisinya itu ini positif semua kalau tadi kan, ini positif kan. Nah, artinya apa? Orang-orang di sini yang ya stakeholder yang terlibat dalam perubahan kita itu di sini, maka ini kelompok stakeholder yang memiliki pengaruh tinggi dan kepentingan tinggi. Pengaruh atas keberhasilan rencana perubahan kita itu dengan dia punya kepentingan terhadap hasil dari aksi perubahan kita itu tinggi, positif. Nah, kelompok inilah yang kita sebut dengan kelompok promotor. Kelompok promotor, ya. Kemudian kita geser ke belakang, sini ya. Ke belakang sini kan yang sini kan positif kan? Positif. Ah, yang sini negatif. Nah, di sini tadi yang negatif apa? Interest. Yang positifnya influence, pengaruh atau kekuatan, ya. Atau di sini yang ini minat atau manfaat yang didapatkan. Maka kalau dia masuk ke sini, kelompok ini namanya kuadran ini namanya laten. Nah, laten ini maksudnya apa? Ini orang-orang yang dia punya pengaruh besar untuk keberhasilan perubahan kita, tapi kepentingan atau minatnya rendah. Nah, gitu kan? Nah, minatnya rendah, dia minatnya rendah. Maka kelompok ini kita masukkan kelompok laten namanya. Ya, kelompok laten. Nah, kemudian kita ke bawah dari promotor itu ada sini. Ini artinya sini positif, interest positif, dan sini influence-nya negatif. Ini kelompok 4 ya. Mestinya kita ke sini dulu tadi, Bapak ya. Nah, kelompok 4 ini, kuadran 4 ini itu adalah orang-orang atau stakeholder yang pengaruhnya gimana pengaruhnya? Kalau negatif. Pengaruhnya rendah. Pengaruhnya rendah. Manfaat dia atau minatnya Kepentingannya juga rendah. kepentingan rendah yang tinggi. 4 Pak. Oh, yang Tinggi. 4. Tinggi. Oh ya, Jadi tinggi ya ke negatif, kanan iya. ya. Positif ya. Iya, jadi manfaat rendah, kepentingan juga tapi kepentingannya tinggi. Ya, Nah, betul. kelompok ini kita sebut dengan kelompok dependers. Kelompok dependers. Kemudian yang terakhir kelompok ini kelompok apatetik. Nah, di sini kan negatif, di sini negatif. Artinya apa kelompok ini, kelompok stakeholder ini? Ya, sama-sama rendah, Pak. Ya, Kepentingannya sama-sama rendah, rendah. kepentingannya rendah juga pengaruh punya yang dia pengaruh. Pengaruhnya juga rendah. Nggak juga dibutuhkan. Nah, yang ini Bapak Ibu, yang ini nanti yang Bapak Ibu akan masukkan di rancangan aksi perubahan. Oh. Misalnya tadi kan kalau kita contoh latihan kita kan yang stunting tadi ya. Nah, nanti kan nggak stunting kira-kira. Nanti misalnya Pak ini misalnya Bu Maya di Capil mungkin mau meningkatkan kinerja pelayanan administrasi kependudukan misalnya kan. Nah, dari situ Bu Maya identifikasi siapa-siapa saja yang terlibat. Nah, baru nanti Bu Maya kelompokkan terhadap keberhasilan pelayanan digital administrasi kependudukan ini. Nah, dia masuk kemana terhadap pengaruhnya? Apakah dia positif atau negatif? Nah, kalau mau oh dia ini positif, mendukung. Nah, baru kita lihat lagi kepentingannya. Oh ternyata dia ini hasilnya itu
positif, tapi dia sangat penting. Dengan adanya pelayanan ini, maka dia sangat diuntungkan misalnya. Maka Bu Maya nanti kelompokkan ke sini, kelompok promotor seperti itu, ya. Oke. Nah ini Bapak Ibu. Nah nanti di laporan akhir nanti dibandingkan. Bisakah Bapak Ibu nanti mengubah ini, misalnya dari apatetik menjadi dependers misalnya. Oh ternyata dari bayangan kami, bayangan misalnya Bapak Ibu agen perubahan, ini masuknya masuk kelompok misalnya ini laten. Sepertinya dari misalnya bidang ini atau misalnya dari organisasi ini kayaknya dia ini tidak kecil manfaatnya tapi dia mendukung. Ternyata setelah Bapak Ibu menjalankan mereka sangat merasakan sekali manfaatnya. Maka ini bisa pindah ke sini. Jadi bisa berubah nanti, bisa pindah ke sini. Artinya pengaruhnya besar, manfaatnya juga besar. Nah, kemudian setelah itu yang terakhir yang dikatakan Bu Kiki yang katanya belum sempat tadi saya paham maksudnya Bu Kiki ya, yang tadi maksud Bu Kiki bikin ini ya. Bikin ini Bu Kiki yang ini Bu Kiki ya. Oh ya, cari. Yang dikatakan Bu Kiki tadi ya karena batasan Iya. waktu juga kami belum sempat bikin ini katanya. Nah, maksudnya bikin ini ya. Benar Bu Kiki ya dan yang mewakili dari kelompok 2 tadi ya. Nah, nanti Iya. nggak apa-apa kita untuk latihan ya apa tapi nanti untuk di ini dibuat Bapak Ibu ya untuk di rencana aksi perubahan nanti dibuat untuk di dalam dokumen rencana nanti di agenda keempat nanti ya. Nah, jadi dibuat seperti ini, dibuat net map atau peta jaringannya kemana-kemananya itu. Jadi misalnya antara ke sini ya ini contohnya aja ini ke sini. Oh dia ini apakah dia ini garis koordinasi? Nah, apakah dia hierarki dari kepala dinas ke sini? Oh, ternyata 2, hierarki juga, garis komando juga, garis koordinasi juga. Nah, maka ditambah tanda panahnya seperti ini dan seterusnya. Nah, ini contohnya misalnya ada dinas ini BKD, dulu kan namanya BKD Keuangan Daerah ya. Kemudian ada namanya Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Dinas Pangan dan sebagainya. Ini yang menurut agen perubahan ini yang ini terlibat. Dalam arti kata ada pengaruh dan kepentingannya, atau pengaruh dan manfaatnya, ya. Oke, Bapak Ibu. Iya, tapi apa? Kelompok 2 sudah bagus sampai di situ saja sudah. Artinya kelompok 2 sudah bisa memetakan siapa-siapa yang terlibat, sudah bisa mengidentifikasi siapa-siapa yang terlibat. Tinggal nanti dikelompokkan seperti saran Pak Irwan tadi, yang mana internal, yang mana eksternal. Kemudian juga tinggal dibuat lagi kuadrannya, dia masuk kelompok mana, hubungan pengaruh dan kepentingannya, juga garis koordinasi atau garis hierarki atau garis komandonya gimana. Ya, dia kemana-kemana. Misalnya dari organisasi ini kemana, dari agen perubahan ini ke organisasi ini misalnya kemana lagi, seterusnya. Itu disebut dengan net map. Tapi untuk tahap awalnya sudah bagus untuk kelompok 2 ya. Untuk itu kita kasih tepuk salut, 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 Salut. Ya, artinya betul. Artinya misalnya ini kita ambil. Jadi kelompok 2 ini agen perubahannya adalah untuk meningkatkan untuk meminimalisir stunting lah atau mengatasi isu-isu stunting. Nah, maksudnya gitu. Nanti di agen perubahan Bapak Ibu lihat isu Bapak apa yang mau diangkat di organisasinya. Isu tentang apa nanti. Ya. Oke. Kita kembalikan ke kelompok 1 sudah siap atau masih perlu preparation? Mungkin kelompok 3 kalau kelompok 1 masih preparation. Siap kelompok 1 Bu Indri? Iya Pak, bentar Pak. Nah, oke, silakan moderatornya siapa? Diambil alih nanti Pak. Pak Ju ngambil jabatan Wong ya Pak saya. Iya. Pak Irwan, Indri lanjut ya? Ya, lanjut Bu Indri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kucari dan Bapak Ibu semuanya, kami dari kelompok 21 ingin mempresentasikan hasil diskusi semalam yang kebetulan presentasi ini dalam lingkupnya Pak Direktur Dr. Irwan. Kami dari kelompok 21 terdiri dari Pak Dr. Irwan, saya sendiri Indri Haryanti,
Pak Ridwan, dan Pak David Norio. Novio. Norio apa Novio, Pak ya? David Novio. Izin Pak Coach dan Bapak Ibu sekalian, saya share screen untuk lebih lanjutnya Pak Dr. Irwan akan mempresentasikan hasil diskusi semalam. Terima kasih. Silakan Pak Irwan. Baik, terima kasih Bu Indri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, Pak. wabarakatuh. Coach Ariel, serta rekan-rekan yang hadir pada PK ini. Baiklah Pak, pada hari ini kami mencoba mempresentasikan tentang manajemen rumah sakit Pak. Sudah bisa Bu Indri? Udah? Oke, lanjut Pak. Pak Ya. Irwan. Tapi yang keluarnya masih belum ada keluar. Bu Indri. Coba saya Ini udah Pak. stopkan dulu, diulang lagi Bu In. Di share screen lagi Bu. Sebentar, Ya. Bapak. Gitu, In. Yang filenya buka dulu Bu In. Filenya Ini dibuka udah, Pak. dulu. Ini udah Nanti dibuka. di filenya. Bukan yang Ini udah klik dibuka, Pak. Disorot yang filenya, Bu. Ya. Pak, saya enggak sabar lagi kalau lembut buka ini. Nah, penasaran dia. Udah Pak, udah dibuka ini. Belum kelihatan ya Pak? Belum. Kalau barang terbuka kejinguan biasanya, Bu. Iya, Bu Indri. Setuju dan Pak Saiful ya. Belum Saya share coba kali, dulu. Pak. Bu Indri pencet share-nya itu yang hijau. Oh ini ya? Ya, saya. Oh, udah download kan? Maklum Pak, gaptek Pak. Jadi agak ini Pak. Nah itu Pak, file PDF-nya dibuka itu Bu. Kan ada itu tugas kelompok Dr. Irwan Kurniawan itu. Nah itu. Udah dibuka. Ini Itu sudah udah dibuka. nampak. Biar saya buka ini. Sudah nampak ya Pak? Udah ini Pak. Udah dibuka. Belum kelihatan juga Pak ya? Nampak ya? Sorot Belum file yang sudah share. dibuka aja, Bu. Nah, ini Jangan nampil. filenya, Bu. Yang paparannya itu aja di arah ke sana. Oh, kurang nampak. Baik. Yang PDF-nya itu. Sudah nampak ya Pak Ariel? Ini yang saya Belum buka. Pak. Belum ya? Belum. Belum. Itu yang buka belakang. Ini udah dibuka. Pencet yang hijau, yang hijau. Jangan dari hijau tengah, Bu Indri. Orang dalam Hijau Pak yang baca jingok ini kayak. Nah, mantep, Bu. Pas. Maaf ya Bapak Ibu. Nah, sudah. Ya, Pak Irwan yang buka. Memang kalau Sudah klik. Bapak terampil buka biasanya. Oh sudah. Sudah ya? Oke. Sudah, Pak. Ya, terima kasih Pak Ariel. Mohon maaf ada gangguan teknis. Maklum lah Pak. Makin lama makin tidak connect terhadapnya. Sabar Pak. Baik. Kita mulai dengan manajemen rumah sakit Pak, terutama rumah sakit Kolonel Bunjani Bangko Pak. Jadi SDM rumah sakit pada dasarnya telah terspesialisasi Pak secara jelas karena semua tenaga medis seperti perawat, bidan, dokter, dan spesialis farmasi secara khusus telah mempunyai latar pendidikan yang khusus Pak. Artinya di sini semua yang bekerja di rumah sakit itu sudah terstandarisasi Pak. Terstandarisasi artinya telah mempunyai legalitas hukum seperti standar STR bagi yang medis maupun non medis Pak. Kemudian sebagai perusahaan pelayanan jasa, rumah sakit juga mempunyai produk yang bersifat tidak berwujud Pak atau intangible. Ya, seperti aset yang memiliki kekayaan intelektual Pak. Jadi itu yang kita miliki di rumah sakit supaya ada terlindungi dari hal-hal yang tidak kita inginkan Pak. Kemudian rumah sakit tentu kita perlu apa definisi rumah sakit Pak. Salah satu diantaranya Undang-Undang RI nomor 44 tahun 2009 pasal 1 bahwa institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat gawat darurat Pak. Itu definisi rumah sakit Undang-Undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 2009 Pak. Banyak kalau definisi yang lain banyak Pak. Salah satunya juga tujuan penyelenggaraan rumah sakit mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudian memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit, dan sumber daya manusia di rumah sakit tersebut Pak. Kita langsung saja Pak ke bagian rumah sakit itu jejaringnya, yaitu rumah sakit ini kita jelaskan dulu Pak. Rumah sakit itu ada berbagai tipe Pak. Jadi ada rumah sakit berdasarkan jenis kelasnya,
menurut Kepmenkes nomor 51 Menkes SK 2 1979, pertama adalah rumah sakit TPA, Pak. Rumah sakit TPA ini itu berada di pusat, Pak. Kalau contohnya rumah sakit RSCM, Pak. Rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis dan subspesialis yang luas oleh pemerintah yang ditetapkan oleh rujukan tertinggi atau top referral hospital yang disebut juga rumah sakit pusat, Pak. Jadi puncak dari rujukan dari seluruh rumah sakit di Indonesia adalah ke pusat, Pak. Kemudian ada dua rumah sakit tipe B, Pak. Rumah sakit tipe B ini seyogyanya rumah sakit yang ada di ibu kota provinsi maupun bisa di kabupaten, Pak, sesuai dengan standarisasi. Standarisasi rumah sakit tipe B ini kurang lebih rumah tempat tidurnya harus lebih dari 200, Pak. Kemudian mempunyai seluruh spesialis dan subspesialis boleh 2, paling maksimal paling minimal paling sedikit ada di rumah sakit tersebut, Pak. Ini yang rumah sakit kita, Pak, rumah sakit tipe C, yaitu rumah sakit yang memberi pelayanan kedokteran terbatas. Rumah sakit ini hanya minimal mempunyai 4 spesialis dasar, Pak, yaitu anak, kebidanan, bedah, dan obgyn. Kemudian boleh di subspesialis lain, boleh, namun kalau tidak ada pun tidak masalah, Pak. Di rumah sakit kita sendiri, kita mempunyai 21 spesialis, Pak. Semua spesialis sudah lengkap, kecuali spesialis jantung yang tidak ada, Pak. Termasuk subspesialis kita sudah punya, Pak. Kemudian ini rumah sakit tipe D. Kalau rumah sakit tipe D ini, Pak, rumah sakit yang cukup mempunyai 2 spesialis saja, Pak. Biasanya tempat tidurnya tidak lebih dari 50 tempat tidur, Pak. Kalau rumah sakit tipe E, rumah sakit yang terkhususkan, Pak, seperti jantung, kemudian mata, paru, dan segala macam. Itu untuk tipe-tipe rumah sakit, Pak. Dasar hukumnya Permenkes nomor 1 tahun 2012 tentang sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan. Kita lanjut, Pak. Ada sistem rujukannya, Pak. Sistem rujukannya, di sini tidak muncul ya. Ada piramidanya sebenarnya ini, Bu Indri. Dan piramidanya kita munculkan. Jadi sistem perujukan pelayanan kesehatan merupakan sistem penyelenggaraan kesehatan mengatur pelimpahan tugas, tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbul balik, vertikal maupun horizontal. Jadi ada paskes tingkat pertama, Pak. Jadi yang jejaringnya itu paskes tingkat pertama yaitu puskesmas. Kemudian bisa dokter pribadi ataupun klinik. Itu bisa merujuk ke paskes tingkat lanjutan. Paskes tingkat lanjutan yaitu seperti spesialis, Pak. Itu biasanya ada spesialis di sana, adapun sebagian juga subspesialis sana. Dan sampai paskes ke tingkat terakhir yaitu subspesialis, ditangani oleh subspesialis, Pak. Itu biasanya di ranah rumah sakit yang bertaraf tipe A, Pak. Demikian, Pak. Kalau untuk jejaringnya. Sebenarnya ini ada tampilan metrik dari segitiganya, cuma tidak muncul di sini, Pak. Gitu. Kemudian Rumah Sakit Kolonel Abu Jani Bangko ada rumah sakit pemerintah yang berdiri pada tahun 1983. Tipe kami tipe C, Pak. Kemudian luas lahan rumah sakit kita 35.000 meter persegi. Seyogyanya rumah sakit itu, Pak, tidak boleh kurang dari 3 hektar, Pak. Karena untuk parkir aja kita kalau standarisasinya harus menyediakan lahan itu 1 hektar. Itu standarisasinya. Cuman belum kita ketemukan di rumah sakit seperti apa. Kemudian kapasitas rumah sakit kita adalah 217 tempat tidur. Yang seharusnya dengan 217 tempat tidur ini sudah menjadi tipe B, Pak. Bukan lagi tipe C. Karena tipe C itu cukup 100 tempat tidur bisa kita jadi tipe C, Pak. Nah, kenapa belum sampai sekarang kita belum beranjak ke tipe B? Karena support dari pemerintah daerah itu belum ada. Ketika kita beranjak ke tipe B, maka seluruh pasien itu harus menerima rujukan. Jadi pasien yang ada sekarang itu otomatis beralih ke tipe D, ke tipe C, dan kita hanya bisa menerima rujukan. Sementara rumah sakit kita hidup di pasien, Pak. Demikian yang belum bisa kami sampaikan, Pak. Kemudian jumlah tenaga kesehatan kita sangat besar, Pak. Yaitu 758 orang. Dalam aturannya, Pak, jumlah tenaga BLUD itu 10% dari pendapatan. Misalnya pendapatan kita 1 miliar, berarti yang boleh kita gaji itu 100 juta. Namun dalam kenyataannya kita sudah over capacity. Jumlah pegawai negeri di Kabupaten Bangil kurang lebih 5.000 sekian. Yang terserap di rumah sakit ada 758 orang, Pak. Jadi sangat banyak. Kenapa banyak? Kenapa tidak bisa kita kurangi? Disinilah, Pak, peran kita sebagai pemimpin sulit untuk mengambil keputusan ketika di dalam itu ada unsur politiknya, Pak. Seperti apa? Ada titipan, ada
Ya segala macamnya lah Pak yang tidak bisa saya sampaikan di sini Pak. Ini struktur organisasinya Pak, mulai dari direktur, ada kabak tata usaha, di bawah kabak tata usaha ada 3 kasubag, di bawah itu ada juga 3 kabit, kabit pelayanan, kabit perawatan, dan kabit perencanaan dan rekam medik Pak. Bawahnya ada kasih-kasih Pak, kasih-kasih medis, penunjang, kemudian kasih asuhan keperawatan, dan kasih di bawah perencanaan juga ada Pak. Ini bagian dari struktur dari SDM yang ada di rumah sakit Pak yang berjumlah 758 orang Pak. Yang over capacity sebenarnya. Kami juga menyampaikan di sini Pak, maksud kami ada visi dan misi Pak. Visi menjadi rumah sakit terbaik di Provinsi Jambi menuju merangin tahun 2025. Ini visinya ada Pak dan ini misinya, dan juga kami lengkapi dengan filosofinya Pak di sini. Kemudian untuk dapat berkompetisi di era globalisasi, kita harus menerapkan rencana strategis Pak untuk meningkatkan SDM. Kenapa Pak? Sebenarnya di Indonesia itu SDM-nya tidaklah kalah Pak. Yang kalah ada sarana dan prasarana. Contohnya apa Pak? Kita di luar negeri itu sudah mendiagnosa penyakit melalui digital. Di scan bisa mengetahui penyakitnya. Sementara di Indonesia tidak banyak rumah sakit yang bisa seperti itu Pak. Masih mengandalkan dengan kemampuan skill kita Pak. Itu yang harus kita hadapi ke depan, sehingga setiap rumah sakit itu mempersiapkan bahwa era digitalisasi ini akan masuk ke depan yang harus kita hadapi. Lebih menakutkan lagi era digitalisasi ini Pak dibandingkan dengan era-era yang lain. Kenapa? Kita dihadapkan dengan operasi-operasi yang menggunakan komputer, kemudian sistem-sistem menggunakan elektronik semua Pak. Sehingga kita hanya sebagai komputerisasi Pak, hanya mengatur. Skill kita itu hanya sebatas mengetahui bagaimana menggunakan alat tersebut Pak. Kemudian ini adalah salah satu kelemahan rumah sakit kita Pak yang di panel Abunjani Pak, yaitu menyempurnakan sistem rujukan di rumah sakit. Kita sekarang sudah sebagian menggunakan e-rekam medik Pak. E-rekam medik ini apa gunanya Pak? Karena saya hitung-hitung ketika kita beralih dari manual dengan menggunakan e-rekam medik, itu kita bisa menghitung anggaran 1,8 M per tahunnya Pak. Gitu. Kemudian menyempurnakan sarana yang mendukung manusia dan sistem. Ini yang saya sampaikan tadi Pak, bahwa di era globalisasi itu semua sistem itu beralih pada digital. Termasuk mendiagnosa pasien pun kita melalui digital Pak. Contoh, kita untuk mengetahui kalau kita misalnya ada sakit di bagian ginjal, kita perlu CT scan Pak. Artinya kemampuan manusia itu tidak akan lebih baik dibandingkan dengan kemampuan digital. Terakhir Pak, kendala bukan untuk dipermasalahkan, tetapi untuk dicari jalan keluar Pak. Saya menyampaikan seperti ini kenapa Pak? Tidak ada rumah sakit yang tidak merugi Pak. Saya tahu itu rumah sakit negeri tidak ada yang tidak merugi. Apa yang menyebabkan kerugian Pak? Pertama adalah banyaknya unsur politik yang di sana. Contoh, Ipan Pak. Contoh, Pak, ini ada pasien. Tolong digratiskan Pak. Ya nelpon Pak Bupati, siapa yang berani bilang tidak Pak? Kan tidak ada. Nah, kemudian ada juga di tempat kami suku anak dalam Pak, yang itu harus digratiskan karena itu apa disampaikan oleh Pak Gubernur kami memanusiakan manusia. Sementara kita BHP harus kita bayar, obat harus kita bayar, jasa harus kita bayar. Itu yang menyebabkan rumah sakit kita terkendala dengan kerugian-kerugian yang seharusnya tidak seperti itu. Makanya saya bikin di sini kendala bukan untuk dipermasalahkan, tetapi untuk dijadi kelanjutannya. Terakhir Pak, saya mengutip kata-kata yang bijak dari seseorang, berlatihlah melawan krisis dan rasakan manfaatnya. Yang perlu Anda takuti bukanlah krisis itu sendiri, melainkan pikiran-pikiran yang mempercayai bahwa krisis itu akan menimpa Anda. Demikian Pak, banyak salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima izin Pak. Terima kasih Pak Irwan atas penjelasan atas presentasi tugas kelompok 2. Izin Bapak Ibu, kalau ada yang mengajukan pertanyaan, dipersilakan. Pertanyaan atau saran dipersilakan. Ya, silakan. Izin Coach dari kelompok 2 Coach. Oh ya, silakan Ibu Rere, kelompok 2. Ya, makasih atas kesempatannya. Izin kelompok 1
Mungkin sekedar tambahan aja sih. Terkait tadi kan disampaikan soal entah dasar hukum ataupun terminologi. Mungkin itu masuk aja. Kita udah itu Bapak ganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Termasuk ada pencabutan di dalamnya ada 11 undang-undang yang sudah kita tidak gunakan lagi. Salah satunya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009. Jadi mungkin bisa tambahan aja itu aja sih. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ibu Rida, izin Bu, diulangi lagi Bu untuk notulensi Bu. Sorry. Mudah-mudahan Iya, tadi Dasar maaf. hukumnya, dasar hukumnya, ya Bu. dasar hukum tadi Bu, Iya, undang-undang ini iya, Pak, yang udah diganti. yang di slide 2 tadi kan slide 2 Hah? dan berikutnya itu kan menjelaskan Hah? tentang rumah sakit adalah. Nah, definisinya kan berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009. Mungkin bisa kami tambah apa istilahnya menanggapi ngasih masukan diperbarui aja terkait itu karena Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 itu sudah diganti, dicabut pemberlakuannya udah diganti dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Ya, itu Siap Bu. per Terima kasih Bu. 31 Juli. Ya, Ya, termasuk terima PMK kasih Bu. lainnya. Mungkin itu Ya, saja. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima terima kasih. kasih Bu. Baik. Izin Pak, Ya, silakan. Iya, izin Pak Pak Dr. Sugeng. Irwan, Ya, mungkin hanya bentuk saran Pak Dr. Irwan ya. dari cukup berkesan untuk hasil presentasinya, tetapi dalam hal ini kami belum melihat itu Pak Irwan terkait dengan kondisi jejaringnya Pak Irwan. Baik dari pihak rumah sakit itu kerjasama dengan stakeholder yang lain apa sebagainya itu belum nampak dalam presentasi ini. Jadi harapan kami dari presentasi ini ditambah juga stakeholder yang terkait yang bisa memajukan bentuk rumah sakit yang ada yang dipimpin sama Mas Irwan. Mungkin itu. Ya, terima kasih Bang Seo. Memang sebenarnya itu yang saya sampaikan tadi Bang. Ini tidak masuk di dalam slide, tapi di slide saya kirim ke Pak Ariel itu ada kurva piramida Bang. Jadi ada situ puskesmas, ada rumah sakit, ada paskes itu. Untuk koreksi kami nanti kami masukkan Bang. Terima kasih Bang Seul. Iya, sama-sama. Izin Pak Coach, boleh nambah atau udah cukup 2? Boleh. Kalau misalnya ada yang dari ini kelompok Pak Sugeng satu kelompok, beda ya dengan kelompok Bu Rida ya? Kelompok 3 Pak. Oh ya Kelompok beda. 3. Sudah tutup Oh, ya. Bu Indri. Silakan ditutup. Izin Pak, terima kasih Bapak Ibu atas atas waktunya untuk mendengarkan presentasi dari kelompok 21. Nanti Pak Coach catatan notulensinya kami kirim ya sekalian perbaikan yang ada dari Bu Rida dan Pak Sugeng itu. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih kepada moderator, terima kasih juga kepada kelompok 1 tadi yang diwakili juru bicaranya adalah Pak Dr. Irwan, ya. Ya. Nah, menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh Pak Sugeng tadi ya. Pak Sugeng tadi menanggapi bahwa belum nampak ya, betul ya Pak Sugeng ya. Jadi kita belum melihat jejaring kerjanya gimana. Jejaring kerjanya gimana. Nanti sebenarnya untuk Pak Irwan, tugas ini bisa dilanjutkan ke tugas individu hari ini sebenarnya. Jadi dari situ kita bisa menganalisis kekuatan di organisasi kita itu apa. Nah, gitu ya. Dengan tadi kan memaparkan tentang memotret tentang organisasinya. Dia mengambil sampelnya organisasi tempat Pak Irwan ya di Rumah Sakit Bangko, Rumah Sakit Umum Daerah Bangko. Jadi ya, cuma itu tadi saya juga seperti saya sependapat dengan Pak Sugeng. Jadi kita belum melihat stakeholdernya atau siapa sih pemangku kepentingannya tadi ya. Tadi sudah disebutkan sekilas waktu tidak ditayangkan ada puskesmas kata Pak Irwan tadi kan ada Dinkes gitu ya. Benar ya Pak ya? Ya. Nah, itu nanti bisa dilengkapi dengan mengidentifikasi pihak-pihak yang pemangku kepentingan. Artinya yang tadi yang punya pengaruh dan punya minat atau kepentingan terhadap. Nah, saya juga belum melihat di kelompok 1 ini yang mau dilaksanakan perubahannya apa dari pihak rumah sakit itu. Misalnya tadi seperti saya contohkan yang saya bilang ke Bu Rida tadi, misalnya apakah mau meningkatkan pelayanan
medis gitu ya, ataukah mau meningkatkan kompetensi SDM-nya atau apa gitu ya, seperti itu. Oke ya, jadi topiknya itu masih general, artinya arti kata masih secara umum ya, masih secara umum ya, nanti bisa dilengkapi saja, Nah, tugasnya kalau sudah seperti itu, sudah didapatkan itu siapa-siapa yang terlibat, baru nanti yang langkah selanjutnya sama seperti yang saya bilang di kelompok Wonder Woman tadi, ada pemetaan 4 kuadran dan juga ada jejaringnya, gitu ya. Oke. Nah, satu hal kalau kita lihat dari jenis nanti kan tadi kan kita lihat dari asalnya internal dan eksternal. Nah, untuk pihak-pihak yang terlibat dalam membangun jejaring kerja ini, Bapak Ibu, itu tidak harus dari unsur pemerintahan. Bisa juga dia NGO, non-government organization. Jadi organisasi non kepemerintahan. Kayak kemarin kan Pak Irwan kan kemarin sudah bilang kan ada BPJS misalnya seperti itu kan. Ya, atau misalnya kalau misalnya Pak Samsul misalnya di kecamatan, mungkin Pak Samsul akan melakukan perubahan dengan melibatkan unsur-unsur dari CSR mungkin. Nah, itu kan yang NGO-nya Pak Samsul misalnya gitu kan. Ya, misalnya Pak Samsul di kecamatan ini mau kita mengadakan perubahan apa gitu. Kemudian membangun jejaring kerjanya. Nah, bisa nanti Pak Samsul misalnya menghubungi pihak-pihak swasta. Udah mendapatkan bantuan CSR ini seperti itu. Ada ya Pak Samsul ya, CSR-nya ada. Ada ya Pak Samsul, kira-kira bisa ya Pak Samsul kalau kecamatan seperti itu Pak ya? Siapa? Bisa. Ya Pak ya? Nah, itu contoh-contoh. Perusahaan Pak banyak. Samsul kan ya seperti itu. Oke. Jadi tidak harus dari unsur pemerintahan. Kita juga bisa melibatkan non government organization. Jadi organisasi non pemerintahan. Itu kalau dengan swasta. Oke. Baik. Tepuk salut untuk kelompok 1. Tepuk salut. Salut. Baik, kelompok 3 silakan. Silakan kelompok 3. Siapa yang menjadi? Mana Pak Seul, Pak Sugon sudah siap? Baik, terima kasih Pak Kok. Iya. Pak Sugon, Pak Samsul ya, Pak Saihul. Pak Samsul, Pak. Wonder Woman ini boy band ini. Wonder Kid, Pak. Wonder Kid. Oh, Wonder Kid, bukan boy band, Pak. Coba kalau kan Bapak galau ini. Wonder Kid. Oke, silakan Pak Siba. Terima kasih Pak Dok Ariel atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan tugas kelompok kami. Baiklah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dok Ariel. Selanjutnya yang saya banggakan rekan-rekan kelompok 2, sub kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita kekuatan dan kesehatan dalam menjalankan kegiatan kita dalam kegiatan PKA ini. Semoga ke depan kita selalu dilindungi oleh beliau, oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, kami kelompok 3 akan mempresentasikan, dan dari hasil diskusi kami ada berempat di kelompok 3. Saya sendiri Sibas A sebagai moderator, kemudian Pak Sugon sebagai penyaji atau pemateri, selanjutnya Pak Saihul sebagai operator, serta Pak Samsul sebagai notulen. Jadi tugas alhamdulillah terbagi habis untuk kami berempat. Dari hasil diskusi kami semalam, kami mengangkat tema strategi komunikasi pembinaan petani beras untuk peningkatan produksi dan distribusi beras di Kabupaten Lebong. Kebetulan kami mengambil tema ini di salah satu OPD yang ada di Kabupaten Lebong, dan pesertanya ada Pak Sugon di sini. Jadi bahan-bahan disiapkan Pak Sugon, kemudian kami berkomunikasi untuk membuat
tugas kelompok ini. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Sukun untuk dapat menyajikan materi yang sudah kita susun semalam. Kepada Pak Sukun kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih Pak Sibas selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Coach Ari dan rekan-rekan semua. Adapun presentasi yang akan kami buat pada hari ini terkait dengan strategi komunikasi pembinaan petani beras untuk meningkatkan produksi dan distribusi beras di Kabupaten Lebong, Pak. Dari dalam hal ini, kami ada 4 orang rekan kelompok yang terdiri dari Pak Samsul, saya sendiri, Pak Saihul, dan Pak Sibas. Next. Dalam kesempatan ini, adapun pokok pembahasan yang akan saya angkat Pak, terkait dengan kondisi awal jejaring yang merupakan langkah awal untuk kita membuat struktur pembenahan ke arah ke depannya untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Dan yang kedua, materi yang kedua terkait dengan model penataan ulang yang menurut kami jejaring yang awal belum mumpuni dan dibuatlah jaringan yang bisa membuat mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini Pak, bahwa perlu saya jelaskan sedikit bahwa kasus pemetaan jejaring kerja produksi beras di Kabupaten Lebong ini ditujukan untuk suatu peningkatan pendapatan daripada petani yang ada di Kabupaten Lebong. Dalam hal ini bahwa ada 5 stakeholder yang terlibat pada kondisi awal jejaring. Yang pertama terkait dengan koperasi unit desa, penggilingan beras, terus ada subdolog, terus ada petani itu sendiri, dan adanya tengkulak, Pak. Dalam hal ini bahwa maraknya kita sudah mengenal semua bahwa di tiap daerah itu pasti ada tengkulak. Dan harapan saya juga di daerah-daerah lain pasti sudah mengenal tengkulak. Jadi dalam hal ini Pak, karena peran tengkulak itu sangat mengganggu sekali terhadap pendapatan petani di khususnya di Kabupaten Lebong, maka kami membuat suatu jejaring untuk ke depannya supaya peran tengkulak ini dapat dibasmi, ya bahasa kasarnya dibasmi atau ditiadakan, sehingga kita bisa bekerjasama dengan pihak-pihak yang lain, seperti dari kata Bapak tadi NGO lain atau pihak-pihak swasta yang lain berbentuk apa itu bank ataupun koperasi-koperasi yang ilegal. Di sini kami tampilkan bahwa peta jejaring awal yang akan kita bahas itu kita bisa sama-sama lihat bahwa dalam peta itu posisi tengkulak itu sangat berperan tinggi sekali Pak. Di mana petani tergantungan sama tengkulak itu semua terkait dengan modal, penggilingan beras, terus ada KUD juga ada tergantungan dengan tengkulak, kecuali ada subdolog yang tidak, karena memang disupport dari dana dari dulog. Dalam hal ini bisa kita lihat bersama-sama bahwa tengkulak ini mau tak mau harus ditiadakan. Next. Terus karena ada permasalahan tersebut, maka kami buat suatu model penjaringan yang untuk mengantisipasi supaya maraknya tengkulak-tengkulak di daerah itu tidak ada lagi, yang melibatkan ada 10 stakeholder, di mana Dinas Pertanian itu sebagai leading sektor ya Pak. Dinas Pertanian itu mempunyai garis komando dengan Disperindakom, dimanapun Disperindakom itu bisa membina koperasi Poktan maupun KUD terkait dengan izin ataupun yang lain-lainnya. Terus Dinas Pertanian juga itu bisa mempunyai garis komando juga dan garis koordinasi dengan akademisi, litbang, itu tujuannya untuk suatu bentuk teknologi untuk diterapkan oleh petani yang ada di lapangan. Terus Dinas Pertanian juga bisa memiliki garis komando dengan dolog
terkait dengan stabilisasi harga. Terus di sini juga ada selain garis komando juga ada garis koordinasi, Pak. Jadi garis koordinasi ini itu terkait dengan ada bank sebagai penyedia baik kredit itu modal yang bisa dipakai baik itu dari KUD, baik itu petani itu sendiri, dan di sini selain dari modal itu ada juga aplikasi, Pak. Aplikasi di sini sebagai teknologi untuk mempermudah akses yang diterapkan. Seperti halnya setiap ada aplikasi itu ada penyuluh lapangan itu bisa menyerap teknologi yang ada untuk ditransfer ke petaninya, mungkin terkait dari teknologinya, terkait dengan gimana sistem peminjaman kredit yang lunak. Dan harapan kami dengan adanya peta kerja ini tengkulak-tengkulak di area setiap daerah itu bisa berlahan, bisa hilang. Dari peta jaringan ini mungkin saya bisa jelaskan fungsinya secara detail. Terus lanjut, Pak. Mungkin ini yang terakhir, mungkin slide yang terakhir itu terkait dengan fungsi-fungsi daripada jejaring yang kami susun untuk pembenahan dari jejaringan yang sebelumnya. Yang pertama itu Dinas Pertanian berfungsi sebagai pembina teknis, terus pengawasan kepada kelompok tani. Terus dua ada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, itu berfungsi untuk membina, merekomendasi dalam hukum, masalah hukum, izin dan lain-lain sebagainya. Terus ada universitas, akademisi, bisa dalam hal penyerapan teknologi yang ditransfer kepada petani yang ada di Kabupaten Lebong. Terus ada Dolok, berfungsi untuk menjaga kestabilan harga gabah. Ada bank, Pak, berfungsi untuk penyaluran kredit dan peminjaman modal. PPL sudah jelas sudah masuk dalam pertanian, tetapi mereka ke lapangan berfungsi untuk mendampingi kelompok tani. Terus ada juga di sini ada mengenai aplikasi, seperti halnya seperti aplikasi untuk sekarang sudah diterapkan sekarang itu ada aplikasi berkaitan dengan pupuk subsidi. Sekarang udah ada kartu tani, tidak perlu pakai uang tunai lagi, cukup dengan kartu tani. Insya Allah bisa mendapat pupuk yang berdasarkan jatah dari petani tersebut. Di sini juga ada juga aplikasi simultan mungkin berkaitan dengan data-data petani yang berhak menerima pupuk. Atau sini ada juga ada KUD, ada kelompok tani dan petani itu tersendiri, Pak. Mungkin dari stakeholder, dari 10 stakeholder ini memiliki perannya masing-masing terkait dengan penjelasan dari Ariel tadi. Mungkin kalau tidak salah kami mungkin masuk ke kuadran 1 ini, Pak. Masuk ke kuadran 1 yang mana dari 10 stakeholder ini merupakan promotor semua. Mungkin itu saja, Pak, penjelasan singkat dari sana. Dan ini ada hasil kami diskusi malam tadi. Dan nih nampak wajah-wajah lesu semua, Pak. Wajah-wajah lesu semua. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT dan dapat menyelesaikan sampai akhir. Mungkin slide selanjutnya, Pak Zahidul. Terima kasih saya ucapkan, Pak, atas perhatiannya, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Mungkin itu paparan singkat dari kelompok 3. Mungkin dari paparan tadi banyaklah kurang daripada lebihnya. Untuk itu kami tidak menutup pintu terhadap kritik dan saran dari rekan-rekan dan masukan dari KOK untuk perbaikan kami ke depan. Kepada rekan-rekan dari kelompok 1 dan kelompok 2, mungkin yang ada yang ingin memberikan masukan atau kritik dan saran kepada kami persilakan dengan segala hormat. Kayaknya mereka Pak Sibas, terkesan dengan moderatornya, jadi speechless dia, bingung. Tidak bisa berkata-kata lagi dia dengan Pak Sibas. Moderatornya oke, Pak. Nah, itu makanya itu Bu Indri ya, nggak berani ngomong lagi ya Bu Indri. Nggak ada yang lain berkata-kata lagi, Pak. Ya.
Iya, Iya. Langsung terdiam kami Pak, dengar Pak iya Sibas langsung ngomong. terdiam. Atau Silakan Berarti menghormati atu-atu nih, Pak. Ya, Pak Sibas silakan ditutup aja diskusinya kalau tidak ada yang mau disampaikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Baik, terima kasih Pak Kok Ariel dan rekan-rekan. Itulah yang dapat kami sampaikan. Kami atas nama kelompok WON mengucapkan terima kasih. Akhirnya saya tutup dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Salut dulu, wabarakatuh. tepuk salut. Salut, salut, Salut. salut. Ada bocor di mana bocor? Bocor. Ada bocor. Oke, baik. Nah, kelompok 3 sudah berbicara tentang bagaimana membangun jejaring kerja antar organisasi. Tadi dikatakan Pak Sugeng tadi sebagai juru bicaranya, ada juga yang dari non pemerintahan ya Pak Sugeng ya. Ya, cuma yang saya lihat Pak Sugeng yang di peta tadi sepertinya kalau untuk antar misalnya tadi ada dinas pertanian dengan dinas koperasi. Kayaknya kalau garis komando benar nggak kira-kira dari dinas pertanian memberikan komando ke dinas koperasi kira-kira? Itu garis genap pertanian sebagai lini sektor 5 itu sebagai garis komando sekaligus koordinasi sebabnya tanah panahnya ke timbal balik Pak. Oh gitu. Jadi enggak jadi masalah dibuat garis komando seperti itu. Menurut Pak Sugeng. Tidak menjadi masalah Pak, sebabnya garis komandonya kan tidak terputus Pak. Ada runcingnya itu kiri timbal balik Pak. Oh, Timbal balik koordinasi dan komando. Oke, iya. Ya, nanti juga dipertimbangkan tentang garis-garis itu ya Pak Sugeng ya. Kemudian untuk peta, nanti kan tadi kan katanya leading sektornya kan dinas pertanian. Jadi dinas pertanian itu diletakkan di tengah. Di tengah. Ya, di tengah. Nah, di tengah baru nanti siapa-siapa yang terlibat itu bisa mengelilinginya, baru nanti dibuat garis hubungannya. Nah, yang seperti katakan di kelompok 3 tadi kan ada garis hubungan komando, garis hubungan koordinasi, garis hubungan apa gitu. Ya, nah, cuma lebih pas lagi kalau yang leading sektornya ini dinas pertanian kan Pak Sugeng leading sektornya ya, itu letakkan di tengah. Oke. Iya, Pak. Kemudian untuk belajar dari kelompok 3 ini, nah kelompok 3 ini kalau menurut saya belum begitu jelas, kira-kira tapi sudah ada tapi belum jelas. Mungkin bagi saya pribadi ya sendiri itu kira-kira area perubahannya apa? Kalau seperti tadi ya, misalnya kita bandingkan kelompok 1 tadi, 2 tadi kan area perubahannya jelas tuh, penanganan stunting. Nah, kelompok 1 tadi lagi agak masih umum dia. Belum nampak sama sekali apa yang mau itu. Kalau kelompok 2 ini atau 3 ini ada tapi menurut saya begitu jelas apanya yang mau diadakan perubahan itu. Misalnya gini, tadi dikatakan Pak Sugeng selama ini kan tengkulak, bagaimana kami untuk mengurangi peran tengkulak atau gimana gitu ya. Nah, itu masuk ke isunya apa yang mau diangkat. Nah, gitu, isunya apa? Ya. Oke, isunya apa? Mungkin bisa dipertajam lagi di kelompok 3 ini. Tetapi ada hal yang menarik dari kelompok 3 ini, yaitu tadi dari judulnya, kan kemarin kan tugas kelompok ini kan merupakan implementasi dari 3 mata pelatihan ya. Jejaring kerja, apalagi itu? Kepemimpinan transformasional. Kementerian Transformasional dengan strategi komunikasi. Nah, jadi yang kelompok 3 ini di judulnya sudah menggambarkan dia ada strategi komunikasi. Nah, artinya apa? Nanti setelah kita memetakan, kita kemukakan juga strategi komunikasinya apa dalam rangka membangun jejaring kerja ini. Nah, gitu. Nah, kalau yang kelompok tadi yang sebelumnya belum tergambar itu Pak Sugeng ya dan yang lainnya. Kalau kelompok 3 ada dia buat menyusun ada strategi komunikasinya. Bagaimana komunikasinya? Ini ada hubungannya dengan mata pelatihan yang di agenda kedua ini, Bapak Ibu. Nah, kita kembali ke tadi poin
poin apa yang kita angkat, ya, atau misalnya area perubahan apa yang mau kita angkat, ini Bapak Ibu nanti ini hubungannya dengan mata pelatihan di agenda ketiga yang terakhir ini, agenda kedua mata pelatihan terakhir yaitu mata pelatihan manajemen perubahan sektor publik. Nah, sektor publik. Di mana dalam tahapan manajemen perubahan ini, pertama kita menentukan gagasan, ya, penentuan gagasan. Kemudian setelah kita dapat gagasannya apa, idenya apa, kita merencanakan perubahan apa yang akan kita lakukan di organisasi kita. Ya, setelah kita rencanakan, kita menerapkan, kita terapkan, dan kita kelola transisi. Transisi apa? Before after-nya itu dari misalnya sebelum ada itu bagaimana kita mengelola transisi ini, baik misalnya dari pola pikir aparaturnya misalnya kan yang selama ini mungkin belum digital, kita mau digitalkan atau sebagainya, atau idenya itu dari sikap aparaturnya yang tadi yang katanya tadi ada yang istilah resisten. Nah, bagaimana kita mengelola transisi ini menuju ke perubahan yang lebih baik. Dan yang kelima, kalau transisinya sudah kita kelola, maka kita kuatkan lagi perubahan. Nah, penguatan perubahan nanti ada hubungannya dengan keberlanjutan. Apakah perubahan yang akan dilakukan setelah capai sudah sampai di situ, atau akan ada lagi yang mendukung atau yang menguatkan dari perubahan itu. Itu berhubungan dengan sustainability-nya, berhubungan dengan keberlanjutan dari perubahan yang akan kita lakukan. Ya, oke. Nah, kita mulai dari yang pertama, ya, menentukan gagasan perubahan. Nah, yang seperti yang katakan kemarin itu ya, yang saya katakan kemarin itu bahwa kita mulai dari mendiagnosa organisasi. Nah, kemarin saya sudah katakan bahwa mendiagnosa organisasi kita membuat gap analisis dengan membandingkan situasi yang ada sekarang dengan situasi idealnya gimana. Nah, ya, situasi yang sekarang dengan situasi yang idealnya bagaimana. Kemudian setelah kita dapat gap-nya, kita mau menentukan ini yang akan kita lakukan untuk mengatasi permasalahan ini, maka kita merencanakan perubahan. Nah, dalam merencanakan perubahan, salah satu hal yang kita buat adalah milestone namanya. Milestone itu adalah pentahapan dari perubahan. Nah, milestone dari perubahan. Kemudian kita menentukan indikator-indikator keberhasilan. Kriteria keberhasilan apa? Perubahan itu dinyatakan berhasil apa kriteria-kriterianya. Ya, dari setiap milestone, dari setiap pentahapan itu. Misalnya untuk pentahapan ini. Nah, dinyatakan pentahapan ini berhasil, itu apa kriterianya? Bisa kita lihat dari outputnya. Outputnya apa yang dihasilkan dari perubahan itu. Kemudian kita menerapkan perubahan. Nah, ini yang berhubungan dengan jejaring kerja tadi, memberdayakan stakeholder. Bagaimana kita melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan perubahan yang akan kita lakukan. Ya, oke. Selanjutnya kita mengelola transisi. Nah, tadi saya katakan mengelola transisi itu bagaimana dari yang selama ini kita mau menuju ke arah yang lebih baik sesuai dengan perubahan yang akan kita lakukan. Nah, itu bagaimana kita mengelolanya sehingga pihak-pihak yang terlibat itu bisa beradaptasi, ya, beradaptasi dengan perubahan yang akan kita lakukan. Nah, itu. Dan yang terakhir adalah menguatkan perubahan. Bagaimana kita menguatkan perubahan itu? Jadi perubahan itu tidak hanya berhenti sampai di situ. Akan keberlanjutan di bagaimana? Nah, tentu saja kita tidak bisa langsung puas dengan yang sudah kita capai. Kita terus berusaha untuk menjadikannya lebih baik lagi. Maka perlulah kita menguatkan perubahan. Nah, ini yang berhubungan dengan manajemen perubahan sektor publik, Bapak Ibu. Nah, tugas inilah nanti yang hubungannya dengan ini nanti akan menjadi tugas hari ini yang Bapak Ibu kerjakan dari pagi yang saya bilang di GC tadi ya. Yang saya bilang ada di GC tadi. Di mana Bapak Ibu menganalisis organizational of future instansinya. Ya. Bapak Ibu ingat dengan lagu Armada? Nah, ada lagu Armada kan? Mau dibawa kemana hubungan kita? Nah, itu. Ya, nah kalau ini beda. Kalau ini mau dibawa kemana organisasi kita? Nah itu, ya. Jadi hubungannya ke situ, Bapak Ibu. Mau dibawa kemana?
Ya, itulah kendala kita di pembelajaran daring ya Bapak Ibu ya. Tadi saya sempat terlempar, tapi alhamdulillah terlemparnya tidak lecet-lecet. Kami cepat kangen Pak, soalnya Pak. Kenapa Bu? Pak Cepat, Sahil? cepat kangen. Kemana Pak? Anu udah lari. Niat ya. Ada maksud itu Pak, berarti? Bukan waktunya. Iya. Oke, lanjut Kayaknya Pak. ini Kok Ariel lagi jangan-jangan ngopi ini tadi. ini kode alam ini, kode alam nyuruh berakhir ini ya. Ya, lanjut Kak. Lanjut. Ya, tadi sampai di mana tadi ya? Tadi saya ngoceh-ngoceh sendiri, saya lihat Sampai kok ke milestone kok tahapan terakhir Ibu Pak. Maya tidak bergerak, Pak Saihul tadi tidak bergerak, saya lihat Pak Irwan juga tidak bergerak kok. Ibu-ibu ini nggak pada bergerak ya gitu. Apa jadi patung galau ini nih? Iya. Tiba-tiba Pulang saya di tugas kelompok kali Bapak. Iya. Ini tuh Kelompok. ya, Tugas terakhir Ya, tadi apa? sinkronisasi ya, ya. ini tugas individu ini Bu. Jadi ini Oh ya. tugas individu. Ya Pak, maaf tugas. Ya. Oke Bu Rida. Iya, tugas individu ya. Jadi tugas individu ini Bapak Ibu, ya, tugas individu tugas individu ini Bapak Ibu. Jadi ya, tugas individu ini Bapak Ibu apa ya kalau saya bilang ya? Ya, kalau saya bilang kalau di Bapak Ibu pernah mendengar lagunya dari band Armada? Nah, ada lagu band Armada tuh kan? Yang Mau lagunya dibawa ke mana? Nah, mau dibawa kemana hubungan kita? Nah, gitu. Kalau ini lagunya dari tugas ini adalah mau dibawa kemana organisasi kita. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu, coba Bapak Ibu membuat tugas menganalisis kira-kira ke depannya organisasi mau Bapak Ibu ini mau dijadikan yang bagaimana? Mau dijadikan bagaimana? Ya. Mau dijadikan bagaimana? Maksud itu organisasinya mau dibawa kemana gitu organisasinya. Di mana Bapak Ibu diminta untuk menggunakan metode analisis serta caranya dengan pencapaian IQ. Nah ini berhubungan dengan kinerja karena di awal kemarin saya katakan bahwa Bapak Ibu yang dalam tataran pejabat administrator atau pejabat eselon 3 ini itu pada ranah peningkatan kinerja organisasi. Oleh karena itu kita melihat dulu kinerja pencapaian IQ dari organisasi kita. Ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, petunjuk pengerjaannya sudah Bapak Ibu download ya, sudah dibuka di Google Classroom ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, nah yang Bapak Ibu buat itu seperti ini Bapak Ibu. Nah. Ya. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu nanti identifikasi kekuatan organisasi dan kelemahan dan kekuatan. Ya, faktor kelemahan dan faktor kekuatan dari organisasinya apa? Nah, jadi misalnya ini misalnya Ibu Rere misalnya. Nah, menurut Ibu kekuatan dari RSUD di Banyuasin itu apa? Kelemahan juga apa? Ya. Oke, atau Bu Kiki misalnya, menurut Bu Kiki di bagian organisasi itu apa kekuatan dan kelemahannya apa? Gitu ya. Kemudian potensi perkembangan organisasinya apa? Nah, kedepannya organisasi ini bisa berkembang menjadi apa gitu. Dengan melihat kemajuan teknologi. Misalnya Pak Sugon di STAN ya Pak Sugon, di pertanian Pak Sugon ya. Ya. Jadi mungkin Pak Sugon melihat oh kayaknya Dinas Pertanian Lebong ini kedepannya nanti akan apa misalnya akan apa berbasis digital, mungkin yang tadi bisa yang Pak Sugon tadi bisa salah satunya tadi. Oh kedepannya mungkin meningkatkan kesejahteraan petani dengan apa tadi mengurangi peran tengkulak kata Pak Sugon tadi seperti itu ya. Seperti itu. Kemudian ide-ide implementatifnya apa? Ide-ide implementatifnya apa? Nah, untuk menuju ke situ, oh misalnya tempat Pak saya, ini di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat ini kedepannya itu akan berbasis digital, memberikan pelayanan misalnya berbasis digital ke depannya. Kemudian ide implementatifnya apa menurut Pak Saiful ini untuk menuju ke situ? Nah, apa idenya? Ya, idenya apa? Kemudian lihat analisis di jaring kerjanya. Artinya siapa-siapa saja stakeholder yang terlibat, di jaring kerja yang terlibat dalam
ide implementatif yang kita gulirkan tadi. Nah, gitu ya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah penambahan dari strategi komunikasi. Oke, jadi acuannya Bapak Ibu lihat modul manajemen perubahan sektor publik, lihat modul jejaring kerja, dan lihat modul strategi komunikasi organisasi sektor publik. Ya, nah tugas ini Bapak Ibu, tugas ini saya berikan kemudahan Bapak Ibu tidak buatnya dalam bentuk dokumen, tapi langsung ke dalam bentuk bahan tayang. Ya, sama seperti tugas kelompok yang kemarin kan, tidak ada dokumennya kan, cuma bahan tayang kan. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal buat bahan tayangnya saja. Jadi misalnya gini, Pak Irwan misalnya, Rumah Sakit Umum Daerah Bangko, kekuatan, kelemahan, perkembangan kedepannya, gitu aja Pak. Ya, ide untuk menuju ke situ, jejaring kerja siapa saja yang terlibat, nah, gitu. Strategi komunikasinya bagaimana, nah, gitu aja. Jadi tidak perlu buat pendahuluan, tidak usah. Ya, agak ringan kan tugasnya kan. Kenapa ini tidak saya kasihkan kelompok, saya kasihkan individu, karena Bapak Ibu masing-masing latar belakangnya berbeda. Ya, kayak Pak Sugon dari Dinas Pertanian, ya, Bu Kiki dari bagian organisasi, ya, gitu, seperti itu kan. Ya, atau Bu Indri dari Bawaslu, Pak Ridwan dari Damkar, kan berbeda-beda, backgroundnya berbeda-beda. Jadi kita berlatih untuk menganalisis, ya, menganalisis organisasi kita. Organisasi kita, ya, artinya kita bisa memberikan ide organisasi kita mau dibawa kemana. Untuk itu yang disebut dengan future tadi, organizational of future, kedepannya, ya. Ya, cukup tulis tugasnya dibuatkan saja di dalam bentuk bahan tayang, karena besok kita tidak ada paparan kelompok, kita individu, ya. Karena hari ini kita tidak sempat individu, jadi untuk tugas hari ini paparannya individu, paparannya besok. Oke. Baik Bapak Ibu, gimana? Ada pertanyaan, silakan. Izin Coach. Ya, silakan Pak Say. Terkait dengan yang disampaikan oleh Bapak masalah implementasi yang akan kita sampaikan besok, ini kan kalau sepintas ini bentuknya ke umum ke khusus. Maksud saya gini Pak, kita kan punya organisasi seperti saya kan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kan besar sekali itu Pak. Apakah kami ini udah masuk ke ranah ke bidang kami sendiri untuk membuat apa nama jejaring kerja itu, atau memang masih ngambil dari acara yang besar global itu saja Pak? Mungkin arahnya ke implementasi yang akan kami lakukan lewat aksi perubahan dan atau lain sebagainya. Mohon petunjuk. Oke, ya. Jadi Pak Say, yang 1, 2, 1, 2 ini, ya, 1, 2 ini ke organisasi yang skopnya luas Pak. Yang ini Pak. Nah, yang ini. Nah, nanti yang ini kan idenya kan banyak untuk ini kan. Jadi organisasi misalnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat itu kedepannya nanti berdasarkan kemajuan teknologi maka akan apa misalnya? Misalnya memberikan pelayanan berbasis digital. Baru ke ide-ide implementatifnya. Nah, ambillah yang ide dari bidang Bapak untuk mendukung ini Pak, untuk mendukung pencapaian ini. Ya. Ya, oke. Nah, gitu Pak. Atau gitu. Jadi ide-ide implementatif ini baru hubungkan dengan di bidang Bapak. Ya. Di bidang Bapak. Ya, begitu juga dengan yang lain. Ya. Nah, kalau untuk Bu Kiki kayaknya ini ke sekretariat daerah dulu kali Bu Kiki ya. Ya Bu Kiki ya. Halo Bu Kiki. Ada Bu Kiki. Iya Pak, ya. Kalau yang Bu Kiki mungkin kesininya ke sekretariat daerah dulu ya Bu ya. Yang sini kan? Iya, siap. Nah, Iya ini Pak. kan. Nah, yang ini kan. Baru yang ini baru ke bagian organisasinya. Siap. Ya. Nah, nanti baru betul yang dikatakan oleh Pak Saihul tadi, mengerucut dia. Jadi dari nanti sini muncul, maka untuk analisis jejaring kerjanya langsung ke sini, ke ide implementatif di bidang Bapak itu. Nah, di bidang Bapak, ya. Termasuk juga strategi komunikasinya. Ya. Nah, gitu. Oke, makasih. Oke, gitu ya Pak Say dan yang lainnya ya. Makasih Pak. Oke, ada lagi? Pak, tolong Pak diulang Pak tahap-tahapannya tadi Pak, apa aja dulu? Yang mana Ibu? Yang ini buat untuk tayangan besok.
Misalnya Oh, ini, Dari Bu. awal diulang nggak, Bu ya? Yang ini ya, ini. Ya, ya, yang ini, Bu. Jadi apa? misalnya Ibu, ya misalnya Bu Maya kan cerita dulu kan bahwa misalnya biasa kan di depan gitu ya nama misalnya Maya Karyati, jabatan apa, kemudian organisasi di Dinas Kependudukan dan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat gitu ya. Baru nanti di bawahnya di slide berikutnya mungkin Ibu Maya langsung analisis. Menurut Bu Maya, kelemahan dan kekuatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten itu apa? Ya, menurut Maya, Bu Maya ya. Kelemahan ini mungkin bisa lihat dari SDM-nya, dari prasarananya gitu ya. Nah, gitu. Kemudian baru potensi apa perkembangan organisasi ini? Kalau begitu ini mau dibawa kemana tadi nih? Nah, organisasinya mau dibawa kemana? Nah, menurut Ibu Maya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten ini kedepannya nanti bagaimana? Nah, gitu. Nah, untuk mencapai itu kan ada beberapa kegiatan-kegiatan atau ide-ide. Nah, baru yang ide ini hubungkan ke bidangnya Bu Maya. Bu Maya bidang apa? Bidang apa Bu Maya? Pihak ya, bukan? Siap. Bidang akte pencatatan sipil. Pencatatan sipil. Nah, Ya. jadi, menurut Bu Maya, apa kontribusi dari bidang Bu Maya terhadap pencapaian dari yang sebelumnya, yang organisasi publik tadi, yang ini ya. Ya, oke. Baru setelah dapat, nanti bidang apa tadi pencatatan sipil akan melakukan ini. Baru nanti di bawahnya buat jejaring kerja siapa-siapa saja yang terlibat. Oke. Dan strategi komunikasinya bagaimana dengan unsur-unsur atau stakeholder yang ada di sini. Bisa kerjasama dengan yang lain Pak ya, dinas-dinas lain. Iya, betul. Strategi Pencapaian komunikasinya akte nanti tadi bisa ya. dilihat di modul Iya. strategi komunikasi organisasi sektor publik. Oke. Terima Nanti kasih, kalau Pak. misalnya masih menemui kendala, insya Allah nanti akan ada siaran ulangnya. Iya, siaran ulangnya. Ini kita kan live sekarang. Iya. Ya. Kemarin Bapak kirim ya, ada ya. Iya, betul. Ya, siapa tahu nanti ketika melakukan tugas, mudah-mudahan kalau misalnya malam nanti atau sore ini kalau misalnya sudah itu nanti kita launching lah ya, kita rilis istilah orang sekarang. Kita rilis siaran ulangnya. Nah, gitu. Oke. Ada lagi? Izin. Ya, silakan Pak Dokter. Untuk jadwal besok belum ya Pak? Besok kita jam 8 ya, karena Jumat kan? Pagi ya? Iya. Tadi itu kita kenapa siang? Karena pagi tadi ada pembukaan orientasi P3K dari Kota Prabu Muli. Jadi kami pengajar ini diminta untuk menghadiri gitu ya. Oke, untuk ya ada orientasi P3K dari Kota Prabu Muli sebanyak sekitar 700-an. Ya. Oke, gitu ya. Pokoknya standby saja HP Pak Dokter. Ya, biasanya manajer memberikan pengumuman kalau ditunda, kalau jadwalnya berubah karena ya apa. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan Bapak Ibu, saya rasa cukup pertemuan kita hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, ada kekeliruan selama pembelajaran virtual classroom kita hari ini. Ya, kembali saya ingatkan bahwa saya masih membersamai Bapak Ibu ya hari ini dan juga sampai besok. Jadi kalau ada kendala silakan dikonsultasikan dengan fasilitatornya. Ya. Oke, kalau mau menyaksikan siaran tundanya, insya Allah nanti kita rilis ya. Iya, demikian pembelajaran kita untuk hari ini, Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf, pembelajaran virtual classroom kita hari ini saya akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ya. Salut untuk Terima kasih banyak. Semangat. Semangat. Izin saya Bapak Ibu ya. Bye bye.